Aku Lin Mo, mahasiswa biasa. Hobiku cuma baca novel tengah malam. Tak pernah kubayangkan akan terlempar ke novel kiamat. Malah jadi sim yang demi dewi. Sampai mati kelaparan. Bukannya tadi aku begadang baca novel? Di mana ini? 4. Meteor mematikan data peradaban manusia untuk seketika. Akibat ledakan, banyak hewan bermutasi. Saat itu, manusia menjadi sangat lemah. Korban selamat mendirikan basis bantuan militer. Tapi krisis sejatinya baru dimulai. Sungai, air, tanah tercemar. Makanan dan air jadi masalah terbesar. Demi makan, saudara kandung pun bisa saling tikam. Demi air, bahkan jual tubuh. Dunia ini tatanannya runtuh dan sumber daya langka. Aku mati kelaparan karena kasih kaleng terakhir ke Dewi setelah Suking. Sial, gue transmigrasi. Jadi sim pelas kakap matinya pun menyedihkan. Kak Lin Mo, kamu ada? Speak of the devil, ini Suking, si cantik idaman pemilik tubuh asli. Kak Lin Mo, aku lapar sekali. Masih ada makanan. Sedikit saja. Tak tahu malu. Kemarin tubuh aslinya baru kasih roti pipi. Makanan di dunia ini sangat berharga. Kalau mau, aku bisa dapatkan cewek cantik pirang untuk main seharian. Tapi si bodoh ini bahkan belum sentuh tangannya. Dasar simp sialan. Masih ada roti pipi di rumah, tapi mau minta gratis dariku, pimpi. Lin, sistem hadiah Dewi aktif. Lin, terdeteksi target level Dewi. Ikatkan ke inang. Nama inang, Suking. Tingkat kesukaan, 20. Nilai kecantikan, 8. Kategori Dewi, 780 tambah. Ambil banyak dariku, rasa sukanya cuma 20. Benar-benar perempuan wajahnya memang menarik. Ingatnya, Suking dulu bunga sekolah. Tapi jumlah 184 orang ini ketelunggu ya. Cepat makan, King. Jangan kelaparan. Bodoh sekali, mudah dibohongi. Ajaib bisa bertahan sampai sekarang. Kak, kamu baik banget sama aku. Aku nggak tahu gimana balasnya. Detan, sistem. Harus pemberian cuma-cuma, jangan dibalas. King, kamu anggap aku orang apa? Aku ikhlas kok, nggak perlu dibalas. Cepat makan, jangan sampai sakit perut. Tanda bintang, tanda bintang. Pemberian cuma-cuma sukses picu cashback 100. Ini bukan kiamat bagiku, ini benar-benar surga. Makanan sebanyak ini dijual bisa mainin cewek cantik seharian ganti-ganti. 100 buah roti nak cukup untuk hidup mewah sementara di akhir zaman. Tapi aku segera tahu, sistem balik modal 100 cuma permulaan dari sistem. Yang bisa membuatku bertahan adalah toko poin yang bisa menukar segalanya. Buka toko poin. Lin Mo melirik sekilas, kaleng sapi premium 50 poin, air murni 5 liter. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah ikon. Pistol Glock 17 lengkap dengan 15 butir harga 200 poin. Di dunia nyawa manusia lebih murah dari nilai kunci untuk bertahan. Tapi poin belum cukup, aku tukar barang bagus lain dulu. Ini dia. Lin, 10 poin ditukar dengan Coca-Cola dingin. Sekaleng dingin, Coca-Cola berwarna putih muncul di tangan Lin Mo. Tanda bintang krek, tanda bintang, ia bukan mendongak teguk besar sambil lahap mengunyah naat. Ah, segar. Ini baru namanya hidup. Kebahagiaan yang kembali hampir membuatku lupa ini akhir zaman. Namun, di era serba kekurangan ini, sedikit saja aroma makanan bisa menarik perhatian serigala lapar. Walkie-talkie di meja bersuara tanda bintang dan tanda bintang. Rem! Siapa mau tukar roti naan dan air? Setelah jeda, suara mengejek lain terdengar. Loh, ini kan Kohu. Istrimu dapat job lagi. Tawar you dari walkie-talkie. Hehehe, banyak yang ngiler sama wanita jalan. Tapi naan ini bukan dia yang tukar. Itu pemberian si pengemis cinta di kamp kita. Lin Mo mengambil walkie-talkie. Model sepotong naan tukar sebotol air. Kau pikir sekarang masih sebelum kiamat? Atau cewekmu ditaburi berlian sampai semahal itu? Ujung walkie-talkie jadi sunyi total. Sesaat kemudian, Brengsek, kau bilang apa? Lin Mo tak peduli, langsung matikan walkie-talkie-nya. Tak lama kemudian, pintunya terdengar. Heng, heng, heng. Ketukan yang berat. Lin Mo membuka pintu. Kakak harimau bertubuh kekar, 2 anak buah pucat dan kurus mengikutinya. Suking berdiri di samping, matanya berkaca-kaca, terlihat ingin menangis. Wah, berani sekali. Berani lawan aku. Hari ini kuperlihatkan siapa bos di sini. Keluarkan semua persediaan yang kau simpan. Lin Mo, jangan. Nia Kakku baik untuk kita semua. Bagikan saja persediaanmu. Semua akan berterima kasih. Tentu. Lin Mo tersenyum. Seperti sulap, dia keluarkan cok dingin untuk Suking. King, cuaca panas. Minum ini. Mata Kak Hu langsung penuh canda. Suking hendak mengambilnya. Kak Hu dorong kasar Suking. Pertwe,
Kau pantas minum ini. Kasih sini. Dengan canda, Kak Hu raicot. Lin Mo putar pergelangan tangannya ditarik, Kak Hu gagal meraih. Aturan GAM rampasan barang pribadi sama dengan diusir. Kau cari mati ya? Saat itu juga, suara logam berderak terdengar di luar. Hentikan. Perempuan berpakaian sederhana, benar, rambut pendek rapi. Ia berdiri memegang senapan. Larasnya yang hitam mengarah ke kakak harimau. Aturan GAM dilarang merampas barang pribadi. Kalian melanggar. Akhir zaman yang kuat berkuasa. Menghadapi Huge yang menantang, kukira bakal perang dahsyat, tapi ternyata penjaga ketertiban GAM muncul tepat saat ini. Lin Mo tampak agak terkejut, lalu muncul panel info Kinya. Nama, Kinwa, tingkat suka, 0, skor kecantikan dan GT, 97, 80 baru bisa disebut tingkat suka 80. Buka skill. Dewi terbaik. Lin Mo maju nekat. Kapten Qin, hari ini berkatmu. Ini buatmu untuk mengisi tenaga. Kinya melirik soda, menelan ludah. Gelengkan kepala, suara dingin. Tak perlu perkemahan beraturan, barang penyintas tak boleh diambil. Ini hadiah gratis, sukarela, tanpa pamrih. Kinya hendak menolak. Lin Mo tarik ring kaleng tanda bintang krek tanda biwa putih dingin mengepul. Dengan gerakan lincah, cola langsung dituangkan ke mulutnya. Kinya terkejut, cairan manis dingin mengalir ke tenggorokan, membuatnya terpana. Yen, hadiah gratis untuk Dewi. Sukses picu imbalan 1-0. Selamat, host dapat cola premium dingin 100 kaleng, dapat 200 poin. Kinya sadar, wajahnya sempat canggung, tapi cepat kembali serius. Jangan terulang lagi. Huge itu, anak buahnya main kotor. Hati-hati. Poin ketertarikan Awalnya takut juga, tapi kini King Jinghua yang jaga aku, jadi tak takut. Jaga dirimu. Kehadiran Kinya membuatku sadar, di dunia kacau ini, itu masih belum cukup. Rasa aman sejati harus ada di genggaman sendiri. Lin Mo kembali ke biliknya lalu kunci dari dalam. Sistem tukar pistol. Dia menjulurkan tangan, menutup mata. Beberapa detik lalu, dia membuka mata. Pistol Glock hitam terbaring diam di telapak tangannya. Terasa berat. Lin Mo menyembunyikan pistol di bawah bantal. Dia berbaring di ranjang, menatap langit-langit, seperti menunggu sesuatu. Tengah malam, pintu kamar dibuka perlahan dengan alat muncul celah. Aki dengan 3 anak buah kurus, berpipa dan bertongkat menyusup membungkuk. Dengan cahaya redup dari luar, mereka lihat Lin Mo terbaring di ranjang tak bergerak, napas teratur, sepertinya tertidur lelap. Habisi dia, makanan dan minuman sembunyiannya jadi milik kita. Akjie memimpin, mengangkat pipa di tangannya, membidik kepala Lin Mo di ranjang, mengayun sekuat tenaga. Pipa besi meluncur mendesing. Hampir menghantam makam, tempat tidur penyok mendadak. Lin Mo yang sebenarnya sudah bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia menyergap dari bayangan seperti macan tutul. Huge gagal, hatinya siaga. Sial. Tak sempat balik, terdengar bunyi klik dingin. Dalam gelap, Lin Mo berdiri. Pistol Glock-nya mengarah pada mereka. Di bawah bulan, pistol berkilau maut. Huge dan anak buahnya di belakangnya terpaku diam. Wajah bengis mereka berubah jadi ketakutan. Pistol, dari mana kau dapat ini? Tak perlu kau tahu. Lemparkan senjatamu dan berlutut. Huge berlagak keras, masih melawan. Berani kau sentuh aku. Fima. Suara tembakan nyaring peluru nyaris mengenai telinga Huge, meninggalkan lubang peluru di dinding belakangnya. Sakit panas dan ketakutan mati membuat Huge gemetar. Pipa besinya jatuh berdentang ke lantai. Tembakan berikutnya menembus lututmu. Langkah kaki terburu-buru, hanya Kinya yang tiba. Dia menendang pintu terbuka, mengarahkan senapan ke dalam. Matanya menyipit. Lin Mo berdiri tenang, pistol di tangan. Huge dan anak buahnya berlutut gemetaran seperti burung puyuh. Turunkan pistolmu. Lin Mo menatapnya. Patuh, dia meletakkan pistol di meja samping lalu mengangkat tangan. Kapten Qin, mereka masuk tengah malam untuk membunuhku. Ini hanya membela. Huge merangkak panik menuju Kinya. Kapten Qin, dia bersenjata. Dia ingin membunuh kami. Bawa mereka ke gudang 3 area A, lalu ke kamp kerja paksa. Kinya menghampiri Lin Mo. Mengambil Glock di meja, menatapnya dalam-dalam. Kapten Qin, saya berniat menyerahkan pistol ini ke kamp, tapi belum sempat. Dia kira Kinya langsung ambil. Kinya menepak pistol dan magazin ke dadanya.
Simpanlah. Di dunia seperti sekarang, bisa bertahan hidup, baru bisa bicara tentang atur. Lain kali ulangi ini. Ku buat patah dulu kakinya. Sisanya ku susul. Cara Cinya menangani ini membuatku terkesan. Aku sadar. Polisi cantik yang terlihat mungkin dialah di dunia kiamat ini. Orang paling bisa kukandalkan. Ruangan sunyi. Lin Mo memandang pistol di tangan. Pendapatnya tentang Kinya pun berubah total. Berprinsip tanpa kaku, tegas namun realistis. Hanya orang seperti inilah yang bisa bertahan di dunia Lin Mo tukar energi bar militer dari sistem lalu susul Kinya. Menahan Kinya yang sedang pergi. Kapten Qin, terima kasih banyak hari ini. Ambil ini untuk tenagamu. Ini milikmu sendiri. Kau penjaga perkemahan. Kami aman jika kau kenyang. Aku ikhlas, tak butuh balasan. Baik. Kinya membuka bungkusnya dan makan perlahan. Yen, hadiah ikhlas untuk Dewi sempurna memicu imbalan 100x lipat. Selamat, host. Lin Mo girang bukan main. Urusan ini akhirnya selesai. Esok paginya, berita bahwa aku punya senjata dan telah melumpuhkan. Kabar kakak harimau menyebar semalam di kala. Tak ada lagi yang berani memandang Lin Mo hina. Ketukan pintu Suking. Dia tampak lebih lusuh dari kemarin, matanya penuh ketakutan dan harapan terakhir. Kak Lin Mo. Ada apa? Suking kebingungan oleh sikap dinginnya. Menggigit gigi, seperti mengambil keputusan berat, dia mulai membukakan cingkangnya. Aku rela lakukan apapun asal kau beri sedikit makanan dan air. Memejamkan mata, menunjukkan sikap pasrah total. Dahulu kala, dia dewi yang tak terjangkau. Dia hanya barang yang bisa ditukar dengan sepotong biskuit tenaga kerja murah. Lin Mo menatapnya tanpa nafsu, hanya tatapan tenang. Masuklah. Suking bersuka cita, dia kira pria itu setuju, lalu segera masuk. Lin Mo muncul tiba-tiba dari tumpukan perlengkapan mengeluarkan sebotol air dan sepotong roti pipi. Melemparnya ke meja. Mulai hari ini kamu tinggal di sini. Cukup makanan dan air. Suking membeku, tak percaya telinganya. Kebahagiaan luar biasa nyaris membuatnya pingsan. Dia sudah siap jadi budak, tapi ternyata... Terima kasih Kak Lin Mo. Aku sekarang orangmu. Jangan salah paham, tinggal di sini harus bekerja, tambal atap yang bocor, lalu bersihkan kamar. Belum selesai sebelum makan siang tak dapat makan. Kau suruh aku kerja kasar. Memangnya, kau pikir makananku jatuh dari langit? Dia tak peduli lagi pada Suking. Duduk di kasur, ia membersihkan pistolnya. Mau makan minum gratis. Itu baru hadiah. Kau tukar tenaga dengan makanan ini transaksi. Transaksi tak picu pengembalian 100 kali. Sumber dayaku tak akan kusia-siakan untukmu. Suking berdiri, memandang makanan dan air di meja, lalu Lin Mo yang dingin. Akhirnya, terhina, ia ambil alat dan perbaiki rumah dengan kikuk. Sinar matahari menembus debu berterbangan dalam sinar. Di bawah aturan Lin Mo, Suking yang dulu dipuja, kini jadi buruh bayaran makanan. Dan dia akan segera sadar, statusnya di rumah lebih rendah dari kucing. Meja rapi, lantai bersih, barang-barang berserakan. Suking mengelap meja dengan kain basah, usap lalu menengok ke Lin Mo di sudut, mata tertutup. Lin Mo membuka mata, menyapu pandang keliling mengangguk. Dari tumpukan persediaan, dia ambil biskuit kompresi. Dilemparnya ke meja. Kerjamu bagus, ini untukmu. Suking mengambil biskuit, mengunyah pelan. Seekor kucing liar kurus mengintip dari pintu dan mengiong, suaranya lemah. Lin Mo melihat kucing liar itu, lalu mengambil kaleng daging sapi premium dari persediaan. Aroma daging menyebar, dia menuangkan kaleng itu di lantai depan pintu. Kucing liar menyambar, menunduk melahap. Suking berhenti mengunyah. Dia melihat biskuit di tangannya, lalu memandang kucing yang makan daging sapi. Matanya memerah. Kak, aku juga mau makan kaleng. Gudang sistem hampir penuh cashback makanan, biasa kecil waktunya membersihkan stok. Tidak. Air mata Suking menetes. Suara terisak. Kenapa sih? Aku sudah bersusah payah membersihkan ini. Apa aku tidak lebih berharga dari kucing? Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu selalu berikan yang terbaik untukku. Lin Mo mengernyit. Wajahnya jengkel sekejap. Sekarang, air mata Suking tak ada artinya bagiku. Karena semua yang kumiliki hanya untuk orang yang benar-benar berharga. Lin Mo, kamu di dalam. Sosok Kinya terlihat di pintu. Tampak letih. Rasa jengkel Lin Mo langsung hilang, berganti senyum. Dia segera bangun dan mendekat, melewati Suking yang menangis tanpa peduli. Kapten Qin, kamu pulang. Gimana patroli hari ini lancar? Wajahmu kelihatan capek, apa terlalu lelah?
Dari kejauhan, dua survivor yang bersandar di dinding menyaksikan. Salah satunya mengikut temannya, Zeze. Lihat Suking dan kawan-kawannya kerja dari tadi cuma dapat biskuit. Kapten Kin datang, dia langsung nempel. Puncaknya jadi penjilat, berani-beraninya menjilat terang-terangan. Sayangnya, katanya Kapten Kin udah punya tunangan. Percuma dia usaha, dasar orang bodoh. Lin Mo tersenyum lebar, mendekati Kinya, menanyakan kabarnya. Di belakangnya, Su King menggenggam biskuit di tangannya sangat erat. Kuku jarinya memutih. Orang di kamp mengejekku habis-habisan, buang tenaga untuk wanita yang sudah punya tunangan. Mereka tak paham, setiap pemberianku adalah investasi yang pasti untung. Situasi tak lancar. Seorang anggota terluka di kaki oleh tikus mutan saat melindungi kami. Kami kekurangan obat, cuma bisa cuci dengan air cadangan. Sekarang dia demam tinggi. Wajah Lin Mo langsung muram. Ini bukan hal kecil, infeksi bisa membunuh. Ia kembali masuk. Di hadapan Su King, ia ambil tasbih 3K bermotif palang merah dari persediaan. Lalu menyerahkannya ke Kinya. Kapten Kin, ini untukmu. Kudapat dari klinik terbengkalai, semoga berguna. Ada antibiotik dan desinfektan. Kinya terbelalak melihat tasbih 3K itu. Refleks ia mundur. Ini terlalu berharga, aku tak bisa. Lin Mo maju dan langsung jejalkan tas itu ke tangannya. Selamatkan nyawa dulu, anak buahmu terluka demi keselamatan kami. Jangan sungkan. Tanda bintang ding, tanda bintang hadiah, cuma-cuma untuk Dewi. Icuin selamat. Anda mendapatkan 100 kotak P3K militer, tingkat lanjut, dan 1000 Paket medis berharga itu meningkatkan favor sang dewi dan memberi kesempatan langka berdua, walau makan malamnya sangat sederhana. Tempat Kinya hanya punya ranjang papan dan meja kecil. Satu lentera minyak lemak jadi satu-satunya penerang, nyalanya berkedip. Sebagai terima kasih, Kinya mengajak Lin Mo makan malam. Di meja ada 2 mangkuk bubur biji-bijian hitam. Suasana agak canggung. Lin Mo tersenyum. Ia mengeluarkan, membuka, lalu menaruhnya di antara mereka kaleng daging sapi pilihan. Aroma daging gurih menguap. Makan apapun jadi pesta kalau bersama Kapten Kin. Kinya menatap Lin Mo. Pandangannya beralih dari wajah Lin Mo ke kaleng itu, lalu kembali. Ia terdiam. Favor tambah 10. Saat hubungan Lin Mo dan Kinya mulai membaik, kedatangan tamu tak diundang mengacaukan momen hangat ini. Di ruangan sederhana, Lin Mo dan Kinya duduk berhadapan. Kaleng kornet di meja sudah separuh habis. Suasana di antara mereka diwarnai keheningan langka. Bahkan senyum samar-samar menghiasi wajah Kinya. Tiba-tiba, pintu kamar terdorong terbuka. Sosok bertubuh tinggi besar langsung masuk. Orang itu adalah Zhao Ting. Pandangannya menyapu ruangan, melihat kaleng di meja dan melihat Lin Mo. Kinya langsung berdiri. Lin Mo tetap duduk, memperhatikan semuanya dalam diam. Tak pandang Lin Mo, ia mendekati Kinya, berkata lembut. Xiao ya, aku pulang. Ini siap. Ating, ini Lin Mo, temanku. Dia banyak membantu perkemahan. Teman. Ternyata sudah ada tunangan. Situasinya rumit, harus ganti strategi. Lin Mo bangkit usap mulutnya dengan serben. Ekspresinya tak terbaca. Kapten Kin, terima kasih atas makan malamnya. Aku duluan. Zhao Ting merangkul pinggang Kinya, menatap punggung Lin Mo menghilang di pintu. Matanya berpikir dalam. Su King mencuci pakaian susah di pinggir sumur. Tak jauh, Shou Ho dan Dato berkumpul sambil bergosip semangat soal kejadian semalam. Dengar nggak? Tadi malam Kapten Zhao Ting pulang, ketahuan si Lin lagi makan malam romantis dengan Kapten. Bukan cuma itu, katanya Kapten Zhao Ting baru Silin langsung kabur. Percuma memberi hadiah yang punya balik, dia langsung kembali ke aslinya. Dia bakal gimana lagi? Usaha menjilatnya sudah tamat. Gerakan mencuci Su King melambat. Kepalanya tertunduk, ekspresinya tak terlihat. Tapi senyum tipis tak terbendung muncul di bibirnya. Gosip selalu menyebar paling cepat. Dan Su King sepertinya melihat peluang barunya dari guncingan tentangku. Lin Mo duduk di samping tumpukan perlengkapan, menghitung kaleng tanpa ekspresi. Su King mengenakan gaun terbersih miliknya. Dia mendekati Lin Mo, menggenggam ujung baju, matanya merah. Kak Lin Mo, bisakah kita kembali seperti dulu? Tidak bisa. Su King gemetar, suaranya tertahan tangis. Kenapa? Karena Jin ya, ku dengar dia punya tunangan, dia tak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkanmu. Asal kau mau baik padaku seperti dulu, apapun akan kulakukan. Aku cintai kau seumur hidup, ku jaga kau, ku janji. Lin Mo berhenti, menatapnya dengan tenang. Su King, cintamu kini tak bernilai. Lin Mo menunjuk sapu di pintu. Bersihkan daun kering di depan pintu, baru bisa sarapan besok. Harapan kosong Su King ku singkap. Target investasiku yang sebenarnya malah mendatangiku di malam hari dengan tawaran menggiurkan yang tak bisa kutolak. Pintu kamar Lin Mo diketuk. Pintu terbuka. Kinya sendirian di luar. Ekspresinya penuh pergolakan dan rasa bersalah. Lin Mo, aku ingin meminta sesuatu. Katakan. Kinya menarik napas panjang, penuh tekad.
Besok Ating akan ke menara sinyal berbahaya untuk ambil suku cadang komunikasi. Pistolmu. Aku khawatir dia butuh senjata itu buat bertahan. Kasih pistolku ke rival cinta lewat tangan sang dewi lagi. Kalau sistem nilai ini sukses, pemberian tanpa pamrih sebesar ini hadiahnya pasti besar. Langkah ini cuan besar. Lin Mo menatapnya diam, tidak langsung bicara, seakan menimbang. Dengan tatapan Qin Ya yang gelisah, Lin Mo akhirnya bangkit perlahan, mengambil Glock 17 dari bawah bantal, lalu ambil 2 magazin penuh dari kotak, taruh semuanya di meja. Ambil saja. Ian, hadiah gratis Dewi level SS berhasil picu balik modal 100x. Selamat. Terima kasih. Qin Ya mengerakkan gigi, membalas ciuman Lin Mo. Lin Mo, aku tahu perasaanmu, tapi aku sungguh tidak bisa. Aku sudah punya tunangan. Perasaan apa? Kurasa kamu salah paham. Asal kau bahagia, itulah yang terpenting bagiku. Kabut pagi belum hilang. Tim Zhao Ting telah siap memeriksa peralatan. Qin Ya mendekat, menyerahkan Glock 17 terbungkus kain dan 2 magazin pada Zhao. Wah, Pak Zhao dapat barang bagus dari mana? Barang langka prakiamat. Dengan ini, misi kita lebih pasti. Zhao Ting menerima pistol. Dengan mahir ia memeriksa pistol. Wajahnya puas. Ia menatap Qin Ya. Milik Lin Mo, dia khawatir misi kalian berbahaya. Sengaja dia pinjamkan. Zhao Ting tersenyum dan menepuk bahu Qin Ya. Temanmu baik sekali. Sampaikan terima kasihku dan jaga kontak. Keesokan harinya, misi penentu nasib perkemahan dimulai. Namun bagi Zhao Ting, pemberian Lin Mo itu hanya lelucon yang tak berarti. Kapten, bocah itu bawa makanan dan pistol, lalu memperhatikan istri Kapten mencuri hatinya. Hanya anjing pengecut yang bersembunyi di gudang. Bisa menimbulkan apa? Setelah aku bawa pulang pasokan kunci ini, posisiku di perkemahan tak akan saat itu. Perempuan dan cemoohannya tak berarti. Atau justru ini bisa kugunakan untuk melacak asal barang langka. Ujaran hina selalu tertangkap oleh pihak berminat dan cepat memicu badai baru. Su King sedang menimba air di sumur. Ia tak sengaja mendengar percakapan Zhao Ting dan orang kepercayaan. Su King segera menyampaikan kabar baik padaku, ingin menertawakanku. Dia kira aku akan naik pitam, padahal ini justru memperkuat tekadku. Lin Mo duduk di samping tumpukan barang, menghitung poinnya. Dengar, dia tak anggap kau rival cinta, cuma anggap kau anjing pelipur. Kau bahkan tak layak membuatnya cemburu. Su King ngeri diliatinya, tapi masih menyeringai sok berani. Lin Mo diam, Su King merasa tak menarik, lalu berpaling bekerja. Orang ini, Zhao Ting, tidak lebih buruk dari saudaraku. Lin Mo langsung buka layar sistem, tatapannya mengunci kategori keamanan dan pertahanan di toko. Tengah malam, di dekat api unggun pintu kamp, 2 patroli mengantuk. Siapa berhenti? Bayangan berhenti, terang oleh api. Terlihat mereka compang-camping, kurus kering, bagai pengungsi. Salah satu pria yang menginjak adalah Brother Tiger, lebih kurus dari dulu. Wajahnya tambah bekas luka mengerikan, sorot matanya suram penuh dendam. Sobat, permisi, beri jalan. Kami kabur dari kamp kerja paksa barat. Air minum saja sudah cukup. Kamu, bukankah kau ditangkap? Kampnya diserbu monster mutan. Kamilah satu-satunya yang selamat. Masuk besok daftar, jangan cari masalah. Huhu membungkuk sambil berterima kasih, lalu membawa anak buahnya ke perkemahan. Saat dia melewati gudang Lin Mo yang masih utuh, dia berhenti menatap tajam pintu gudang. Matanya langsung penuh kebencian mendalam. Di dalam diincar Zhao Ting, di luar ada balas dendam Hu. Ancaman bertubi-tubi. Itu juga jadi alasan tepat untuk mengubah gudang ini jadi benteng sejati. Aku sedang rencanakan cara hadapi ancaman Zhao Ting. Teman lama yang gak kapok ini malah datang sendiri. Bagus. Pas buat uji mainan baruku. Besoknya, Hu Ge temui beberapa preman pengangguran di kamp. Sisa makanannya dibagi ke mereka. Huge, balik lagi masih mau cari masalah sama si Lin? Aku kesini ajak kalian cari duit. Kalian kira barangnya cuma segitu. Aku kasih tahu, yang dia kasih dulu bahkan belum seujung kuku. Di gudangnya, makanan dan air menumpuk tinggi. Beneran dapat dari mana sebanyak itu? Dari mana, Wedoi? Kalian mau hidup enak, mau jadi orang paling atas di akhir zaman. Hei, musuh lamamu sudah balik. Lin Mo sedang mengakses layar sistem. Dengar itu, ia angkat kepala. Hu Ge. Memang betul. Lagi membual ke orang, bilang gudangmu ada gunung emas berat. Dia masih belum menyerah, berencana mengajak orang untuk merampok. Zhao Ting yang menganggapku remeh bisa kembali kapan saja. Ditambah anjing gila yang mengintai di situasiku lebih berbahaya dari yang kuduga. Seketika ia bertindak, jari menyapu layar, pilih sistem pertahanan dasar, tukar. Ding, 200 poin terpakai. Sistem pertahanan dasar. Cahaya redup berkelebat, sebuah kotak logam rumit muncul di tangan Lin Mo. Dia berdiri, mendekati pintu belakang gudang, dan memasangnya diam-diam.
Menghadapi anjing gila tak butuh rencana rumit, cukup rantai kuat dan pagar listrik yang menghalanginya. Malam ini, semua pengkhianat di kamp ini dapat pelajaran fisika. Malam penyamaran terbaik, juga penyamaran sempurna jebakan. Tiger mengira akan melakukan tampokan sukses, tapi dia tak tahu. Dia justru membawa anak buahnya masuk ke jebakan yang kusiapkan. Si Tiger dan krunya seperti bayangan tiba di pintu gudang Lin Mo. Sepanjang jalan tak ada yang sadar. Perhatikan teman-teman, kitalah ahli di akhir zaman nanti. Dia memasukkan kawat ke lubang kunci, mengutak-atiknya dengan hati-hati. Preman lain gugup memegang senjata, melongo ke sekeliling. Preman lainnya mengeluarkan linggis. Uge, aku coba dari sini. Ia menyelipkan ujung pipi linggis ke celah pintu, genggam ujung lain, tarik napas dalam, siap dorong. Tak sempat teriak, tubuhnya seolah dicengkram tangan raksasa gaib. Ia kejang hebat, rambutnya berdiri, mulutnya berbusa. Huge di sampingnya juga terkejut dengan kejadian dadak ini. Mundur naluriah. Astaga. Listrik. Pintunya berlistrik. Ia tak berani lagi, yang pertama berbalik dan kabur pontang-panting. Preman lainnya pun akhirnya tersadar. Teriak ketakutan, berhamburan. Dalam gudang, Lin Mo berbaring di ranjang, mata tertutup. Sudah datang. Dia tidak bangkit, memasang telinga saja, kekacauan dan kepanikan dari luar, hingga semuanya hening. Ini baru permulaan. Balik badan, tertidur pulas, seperti tak ada yang terjadi. Depan gudang, preman yang pingsan tersetrum itu terbaring bagai bangkai dalam gelap. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, teriakan kejut memecah sunyi perkemahan. Para penyintas yang bangun pagi mengerumuni gudang Lin Mo menunjuk ke tanah. Preman A yang kesetrum semalam masih terbaring, tubuh hangus, rambut keriting, mulut berbusa, tak tahu hidup mati. Di sampingnya tergeletak linggis bengkok. Kenapa dia ada di sini? Kelihatannya seperti tersambar petir. Lihat rambutnya. Kenya datang dengan tim patroli, melihat preman A di tanah, lalu menatap pintu gudang tertutup, alis berkerut, menyentuhnya dengan ujung kaki. Preman A mengerang dan mulai sadar. Melihat dikerumuni, dia kaget dan merangkak mundur ketakutan. Menunjuk pintu gudang. Ada listrik. Pintu itu. Perkataan itu membuat kerumunan gempar. Serempak mundur beberapa langkah dengan menjauh dari pintu besi, wajah penuh ketakutan. Menunjuk-nunjuk pintu besi. Kenya menatap pintu gudang, alis berkerut lalu memberi isyarat. Bawa dia pergi. Layar sistem menunjukkan dua diagram teknik yang rumit. Lin Mo memandangi kedua diagram. Dia awalnya tersenyum puas, tapi senyumnya langsung hilang. Alis berkerut tampak serius. Ini belum cukup. Sekalipun Zhao Ting kembali tak mengusikku di dunia pasca kehancuran ini, masih banyak bahaya. Aku harus siapkan skenario. Tanpa ragu, dia pilih untuk menukar. Tanda bintang ding tanda bintang 1,1 diagram alarm gerak infra merah dan menara senjata otomatis tingkat dasar sudah ditukar. Diagram berubah jadi aliran data biru melesat dari layar. Lin Mo memejamkan mata. Saat terbuka, matanya penuh pengertian. Namun, di layar sistem langsung muncul daftar bahan yang dibutuhkan. Melihat daftar panjang bahan ini, Lin Mo mengerutkan kening. Diagram sudah siap, tapi bahan jadi masalah besar. Jika harus kukumpulkan sendiri satu persatu, kapan selesainya? Harus ada cara agar seluruh penghuni perkemahan rela menyerahkan rongsokan ini padaku. Pandangannya perlahan tertuju ke sudut gudang. Barang menumpuk setinggi gunung. Di dapur umum perkemahan, bubur biji-bijian hambar direbus dalam panci besar. Para penyintas mengantre dengan lesu. Makan ini lagi, rasanya sangat hambar. Cium baunya saja mau muntah, begin terus kita bisa mati. Kenya berdiri tak jauh, memandang orang-orang lesu dan kaleng garam kosong. Alisnya berkerut. Pintu gudang perlahan terbuka. Langsung menarik perhatian semua. Lin Mo keluar dengan tenang. Di belakangnya, Su King menarik papan dengan susah payah. Di atasnya tertulis dengan arang, sampah ditukar makanan. Lin Mo bertepuk tangan. Suaranya terdengar jelas di seluruh area. Mulai hari ini, saya terima sampah. Lin Mo menunjuk peraturan di papan. 1 kilo besi berkarat tukar roti gandum hitam. Aki mobil rusak tukar kaleng daging sapi. Radio atau walkie-talkie bisa ditukar biskuit atau air, tergantung ukuran dan kerumitan. Usai bicara, dia suruh Su King letakkan beberapa kotak roti dan kaleng di depan pintu. Roti keemasan dan kaleng berlabel bagus. Berkilau menjulurkan di bawah matahari. Seluruh perkemahan mendadak hening. Semua orang tercengang. Setelah hening sejenak, kerumunan langsung ramai. Apa ku salah dengar? Besi tua ditukar roti. Kaleng daging sapi itu, aku bermimpi banget pengen makan. Seorang survivor yang cepat tanggap langsung lari ke gubuk, menarik keluar pintu mobil berkarat. Terhuyung-huyung berlari ke Lin Mo.
Ini bisa ditukar apa? Lin Mo melirik isyaratkan pada Su King menimbang. 10 kilogram tukar 10 roti. Di bawah tatapan iri semua orang, ia memeluk 10 roti gandum hitam yang berat, gemetaran seluruh tubuh. Pemandangan ini memicu kegilaan semua orang. Aku punya besi tua. Di bawah kasurku ada radio rusak. Cepat ke tempat rongsokan di barat. Semua harta karun di sana. Hampir seketika, semua survivor di perkemahan bergerak dengan gila mengais sampah yang sesuai permintaan Lin Mo. Kenya berdiri di luar kerumunan melihat pemandangan absurd dan gila ini lalu memandang Lin Mo yang berdiri tenang. Tatapannya heran, pupilnya menyempit. Kakak harimau yang bersembunyi, matanya tertancap di pintu Lin Mo. Melihat tumpukan makanan, ia mengeratkan gigi. Matanya serakah dan penuh dendam. Seluruh perkemahan dilanda demam yang tak pernah terjadi. Di depan gudang Lin Mo, para survivor mengantri panjang ditukar dengan makanan. Su King sibuk sekali menimbang barang dan penukaran. Besi tua 537 kg tercapai. Kawat tembaga 806. Baja berkualitas 68 kg belum tercapai. Motor mikro 0 buah. Lin Mo menyapu datar, senyum tipis mengembang di bibirnya. Sudah hampir siap, tinggal beberapa item krusial. Pengumuman, beli darurat harga tinggi. Motor mikro berfungsi misalnya dari drone atau mainan listrik, satu ditukar sekaleng kornet sapi. Lensa optik utuh, contoh teleskop kamera, satu sama dengan satu kotak biskuit kompresi. Kurang dari 30 menit, seorang survivor langsung bawa motor mikro dari drone bekas, antusias tukar dengan segunungan kaleng. Transaksi berlangsung hingga limbah di depan gudang Lin menumpuk setinggi bukit kecil. Sensor alarm gerak inframerah. Menara senjata otomatis pertahanan dasar. Material sudah lengkap. Mulai konstruksi otomatis. Estimasi waktu. Mulai bangun. Ia berdiri tegak, menutup transaksi hari ini. Di bawah pandangan pelanggan yang belum puas, pintu ditutup. Di dalam gudang, Lin Mo menumpuk semua bahan yang dikumpulkannya di area yang ditentukan. Lin Mo mengabaikannya dan menuju jendela di lantai 2 gudang. Saat itu, geng terbesar di perkemahan. Bos Scorpion, Anda sudah lihat. Persediaan anak itu banyak sekali bagai gunung. Yang dipajang hari ini belum 1/10-nya. Bawahan lainnya, dengan bangga mengelap pistol rakitan berkarat. Bos, anak itu memang bodoh. Kira punya pagar listrik sudah aman. Geng kita punya senjata. Xian meniup pelatihnya, menjilat bibir. Matanya berbinar rakus. Wah, domba kecil yang gemuk bulat, tapi tidak tahu harus bersembunyi di mana. Xian berdiri, menatap puluhan anggota geng dengan mata bernafsu. Saudara-saudari, kenyanglah dulu. Nanti kita nikmati jamuan malam ini. Daging segar, makanan, senjata di gudangnya, semuanya milik kita. Para anggota geng melolong kegirangan. Hutch berdiri di samping, memandang punggung Xian yang memikat dan wajahnya menyeringai kejam. Geng ular dan kalajengking turun tangan, masih bisa selamat. Di rumah Cinya, cahaya lampu minyak redup. Seorang anggota patroli berlari masuk dengan panik. Kapten Qin, bahaya. Geng ular dan kalajengking. Mereka sudah bersenjata dan berkumpul menuju gudang Lin Mo. Qin langsung berdiri, wajahnya berubah. Jumlah mereka, Minimal 3040 orang. Scorpion Woman telah mengerahkan seluruh anak buahnya. Senjata api rakitan pun sudah dibawa. Geng-geng kecil lain juga mulai berulah. Qin mendekati jendela, tatapannya tajam, wajahnya tegang. Kapten, kita ikut campur. Geng ular dan kalajengking berbahaya. Qin memotongnya. Nyawa Lin Mo bukan urusan, tapi jika di gudangnya ada banyak persediaan, jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Si wanita kalajengking tak punya batasan. Jika dia bertambah kuat, tatanan rapuh yang kita bangun akan hancur. Dia menarik napas, memerintahkan. Kumpulkan anak buah kita, ikut aku. Kita tak ikut campur, tapi situasi harus kita kendalikan. Di gudang, Su King gelisah. Ia jelas mendengar keriuhan di luar yang makin keras. Hei, mereka benar-benar datang. Scorpion Woman memimpin sendiri. Bagaimana kita? Apa tidak berikan sedikit persediaan pada mereka? Hilang harta hilang. Lin Mo mengabaikannya. Ia berdiri di depan tumpukan bahan bercahaya biru. Proses pembangunan. Lin Mo mendekati dinding. Ambil alat, mulai perlahan di tempat yang ditentukan. Memasang lampu sorot kuat yang baru dirangkai. Pasukan geng ular kalajengking mendekati gudang Lin Mo secara ganas. Huge seperti anjing, mengikuti sambil menjilat dan menunjuk jalan. Kak Scorpion, di depan sudah. Lihat, ketakutan tak berani nyalakan lampu. Scorpion Woman berhenti menatap gudang gelap gulita. Dia tersenyum kejam dan bersemangat. Bagus, kelihatannya benar-benar ketakutan. Aku suka mangsa yang gemetar ketakutan seperti ini. Mengangkat belatinya, siap memerintahkan serangan total. Tiba-tiba dari gudang terdengar suara ketukan yang jelas dan tenang. Suara itu di keheningan malam, membuat langkah semua orang terhenti. Suara apa?
Sepertinya ada yang sedang memaku. Saat mereka bingung, ketukan itu tiba-tiba berhenti. Suara ketukan berhenti, seluruh area gudang terhening. Scorpion Woman menyipitkan mata dan mendengus. Akalan belaka. Mengangkat pisau belati, menodongkan pisau, suaranya mengeras. Semua serbu bobol pintu besi itu. Yang pertama masuk dapat perempuan di dalam. Para anggota geng melolong semangat, mengayun senjata, menyerbu gudang bagai air bah. Tiger Brother berlari paling depan saat anggota geng ular kalajengking masuk radius 100 meter dari gudang. Deru nyaring, tawa melengking tiba-tiba menggema di langit malam. Di 4 sudut atap gudang, 4 lampu sorot besar langsung menyala. Cahaya menyilaukan menyinari seluruh area seterang siang, membuat anggota geng yang menyerbu dari gelap terlihat jelas. Cahaya dan sirene yang tiba-tiba membuat semua anggota geng membeku. Mereka refleks menutup mata, wajah penuh terkejut dan panik. Santai saja, hanya beberapa lampu saja. Serbu. Beberapa anggota terdekat mencoba tenang mengangkat pipa besi, menerjang lagi ke gerbang. Saat itu juga, Kenya dan belasan anggota patroli bersembunyi di balik puing. Melihat adegan di depan dia pun terpaku. Alarm dan lampu sorot ini, dari mana dia dapat peralatan profesional begitu? Tiba-tiba, hal yang lebih mencekam terjadi. Kotak logam biasa di atap gudang tiba-tiba terbelah. Berubah jadi senapan mesin mengarah kaku ke penyusup di bawah. Anggota geng terdepan tiba-tiba membeku di tempat. Wajah garang mereka berubah jadi takut luar biasa. Pesona dan kekejaman di wajah lenyap seketika digantikan rasa terkejut yang luar biasa. Begitu takut sampai kakinya lemas, nyaris jatuh. Dari balik reruntuhan jauh di sana, Kenya dan timnya juga kaget dan berdiri. Menara senapan mesin meletus. Seluruhnya tidak menarget siapa-siapa, melainkan mendarat di depan kaki para anggota. Segera, tembakan berhenti. Wajah Scorpion Woman pucat. Ia menatap tajam menara senapan otomatis yang memancarkan. Saudara Hu pun takut setengah mati dan berkata terbata-bata. Kak Scorpion Woman, informasi ini salah. Aku tak tahu dia punya barang setan ini. Gadis kalajengking berbal dan menendangku tepat di perut hingga terjatuh. Sampah, ini semua gara-gara kau. Dia tak lagi peduli pada Hu yang terkulai, lalu memberi perintah memalukan pada geng yang mentalnya sudah ciut. Mundur. Anggota geng ular kalajengking langsung kabur pontang-panting. Dari jauh, Kenya melihatnya, matanya penuh tekad. Ayo, sekarang barisan mereka kacau. Serang dan lucuti senjata mereka semua. Dari jendela lantai 2, Lin Mo menyaksikan semuanya. Sorot matanya tertuju pada Scorpion Woman di kerumunan yang mundur, tubuh seksi namun terlihat kacau. Mau lari, sudah menghinaku, masih mau lolos tanpa akibat. Nama, tak diketahui Scorpion Woman musuh. Skor penampilan dan JT 9380 untuk dinilai Dewi. Jumlah 0. Melihat data terakhir, Lin Mo tertegun. Lalu senyum penasaran mengembang di wajahnya. Menarik, kepala perampok wanita ternyata. Kalau dia Dewi, jangan sampai disia-siakan. Tatapannya menjadi tajam. Ganti serangan. Sasaran, lantai sendi Scorpion Woman. Saat Kenya memimpin serbu keluar, senapan mesin atap gudang menyala. Peluru menghujani tanah di sekeliling kalajengking betina yang mudik. Membentuk sangkar dari lubang peluru mengurungnya. Kalajengking betina membeku tak berani bergerak. Anak buahnya ketakutan setengah mati. Mereka bercerai-berai lari, bahkan Brother Hu menghilang dalam gelap tanpa menoleh. Scorpion Woman tinggal di medan perang, terpaku di bawah sorotan lampu dan laras senjata, terisolasi tanpa bantuan. Pintu gudang terbuka perlahan. Lin Mo yang tenang keluar dari dalam. Melihat ini, Kenya segera memberi isyarat berhenti pada anak buahnya. Lin Mo mendekati Scorpion Gill. Scorpion Gill berusaha tenang, menggenggam belati erat, siap bertahan. Kau mau apa? Kenya dan tim patrolinya muncul dari balik reruntuhan, mengepung. Lin Mo, serahkan dia pada kami. Geng ular kala adalah penyakit dalam camp ini. Mereka merampas jatah makan, menindas lemah dan berdarah. Tanpa menghentikan Scorpion Gill, perkemahan tak pernah aman. Wajah Scorpion Gill semakin pucat mendengar kata Kenya. Lin Mo sama sekali tidak memandang Kenya. Tatapannya masih pada Scorpion Gill. Tidak. Kenya terkejut. Kenapa? Ini kesempatan terbaik. Lin Mo berkata pelan, mengatakan hal yang mengejutkan semua orang, termasuk Scorpion Gill. Karena mulai sekarang, dia orang saya. Kata-kata Lin Mo bergema, seluruh area menjadi sunyi senyap. Wajah Kinfa dipenuhi rasa tak percaya. Kenya menggenggam erat senapannya. Lin Mo, kau sadar ucapanmu. Kau mau lindungi penjahat, Algojo penuh darah. Scorpion Woman pun tersadar dari shock. Waspada, dia menatap Lin Mo. Dia orangku. Kau berani sekali, atas dasar apa? Lin Mo abaikan Scorpion Woman dan berpaling. Dengan tatapan merendah dan memohon, dia tatap Kenya. Kapten Kin, dengarkan aku. Aku bukan mau lindungi dia. Lalu maksudmu apa? Suara tembakan nyaring.
Senapan otomatis di atap gudang menembak tanah 3 meter depan kaki Qin Ya. Lin Mo melihatnya. Wajahnya langsung panik. Dia berteriak ke atap gudang. Jangan tembak. Jangan tembak Kapten Qin. Pasukan patroli di belakang Qin Ya langsung siaga dan mengangkat senjata. Lin Mo segera angkat tangan tanda menyerah dan jelaskan dengan cemas pada Qin Ya. Kapten Qin, percaya padaku. Sistem pertahanan ini kadang error, otomatis serang siapapun bawa senjata yang mendekat. Aku tahan Scorpion Woman bukan untuk lindungi dia, tapi untuk kau yang hukum dia. Lin Mo berhenti sejenak. Tatapannya menjadi dalam. Scorpion Woman banyak kejahatannya, pantas tapi aku tak bisa biarkan kau dan timmu ambil risiko cedera oleh mesinku yang rusak ini. Itu terlalu tidak adil bagimu. Jadi, biarkan aku. Biar aku yang tangkap dan lengserkan senjatanya dulu, lalu serahkan padamu tanpa cedera. Penjahat ini kau yang hakimi. Tapi risikonya biar aku yang tanggung. Qin Ya menatap tatapan tulus Lin Mo. Sesaat dia tak bisa apa. Amarahnya hampir padam, berganti dengan rasa haru yang rumit. Bien, terdeteksi emosi negatif kuat dari Qin Ya, curiga dan kecewa. Tingkat kesukaan Qin Ya -2. Kesukaannya turun. Meski belum tahu gunanya tingkat kesukaan ini, tapi nilainya tak sebanding Dewi Cantik bernilai 93 yang bisa dikendalikan. Qin Ya akhirnya menurunkan pistolnya. Baik, sekali ini aku percaya padamu. Tapi besok pagi, dia harus ada di tim patroli. Lin Mo mengangguk tegas. Pasti. Lin Mo berbalik, ekspresinya berubah dingin kepada gadis kalajengking. Dengar. Masuk, narapidanaku. Melihat pria yang berubah begitu cepat, gadis kalajengking terdiam. Lalu, senyuman menggoda dan main-main mereka di wajahnya. Di depan umum, dia mengulurkan badan, pamerkan lekuk tubuhnya yang seksi. Rupanya, adik, suka main sandiwara pahlawan menyelamatkan putri. Kakak paling suka pahlawan. Tanpa menunggu respons Lin Mo, gadis kalajengking melangkah panjang, melenggok penuh gairah menghampiri Lin Mo. Di bawah tatapan Qin Ya yang rumit, gadis kalajengking seperti pemenang. Ia mengikuti Lin Mo masuk gudang, kepala tegak. Pintu perlahan tertutup, tinggalkan Qin Ya bingung, tangannya terkepal. Pintu besi berat tertutup, gudang sunyi senyap. Lin Mo berbalik menghilangkan tangan, mengamati Scorpion. Su Qing mengintip dari balik celah pintu ruang kecil, tubuhnya gemetar. Scorpion bersandar di dinding, tangan tersilang, tubuh kaku. Kau ini siapa sebenarnya? Lin Mo tak menjawab. Dia melangkah mendekat, tersenyum. Aku justru penasaran denganmu, Ratu Geng Kalajengking Mawar Berduri. Di depan Scorpion, ia membisikkan di telinganya. Katakan Kak Scorpion yang berwibawa, kenapa masih perawan? Pupil Scorpion mengecil jadi titik. Mulut terbuka, ekspresi berubah was-was jadi terkejut. Dia buru-buru mundur. Omong kosong. Aku bohong? Coba ku coba, biar ketahuan bohong atau enggak. Lin Mo tersenyum licik, tapi matanya dingin. Condong ke depan, sekali lagi mendekat. Scorpion terguncang hebat, tangan tersilang terbuka sendiri. Wajahnya memucat, kemarahan dan kerapuhan menyatu jelas pertama kalinya. Kamu tahu apa? Di dunia ini, wanita ingin hidup, andalkan yang kuat atau lebih kejam dari pria. Scorpion angkat kepala, mata tajam penuh tekad. Kubentuk Geng Kalajengking jadilah wanita beracun, agar tak ada yang bisa sentuh aku. Kau kira aku suka bergaul dengan para bajingan itu? Lin Mo hilangkan senyum, tatapnya tanpa ekspresi. Kau kira perkemahan ini dengan pasukan Qin Ya jaga ketertiban adalah surga? Ia dekati Lin Mo, merendahkan suara. Ketahui, tempat ini lebih kelam dari dugaanmu. Pabrik di barat perkemahan, lihat, mereka kerja dari subuh hingga senja. Makanan mereka hanya bubur biji cangkul cukup agar tak lelah. CNN tatap Lin Mo, ekspresinya serius. Qin Ya dan Zhao Ting serukan kesetaraan dan banyak kerja, banyak dapat nyatanya. Mereka makan makanan kaleng mewah. Rakyat biasa cuma ternak pekerja. Rakyat biasa cuma ternak pekerja. Alis Lin Mo mengerut kencang. Kubentuk geng ular Kalajengking kurampok terang-terangan. Hari ini kau yang kurampok, anak buahku pelaparan. Merampok orang malang di pabrik. Aku tertawa. Posturnya berubah. Rileks. Jari telunjuknya diacungkan. Ujung jarinya mengusap dada Lin Mo. Senyum menggoda kembali. Tujuanku sederhana, agar anak buahku kenyang. Gimana, adik? Alasannya cukup bagimu, menerimaku adalah kesepakatan menguntungkan. Gudang remang. Beberapa lampu darurat menerangi. Scorpion bersandar di pintu besi, melipat tangan. Pandangannya waspada menyapu tumpukan barang di gudang, lalu tertuju pada Lin Mo. Tanpa ekspresi, Lin Mo mengambil selimut bersih dan kaleng daging sapi dari tumpukan barang, lalu melemparnya ke lantai dekat kakinya. Tempat tidur dan makan malammu. Scorpion menunduk, melihat kaleng itu, lalu menatap Lin Mo, senyum sinis mengembang di bibirnya. Cuma satu kaleng mau menyuapku. Ini bukan menyuap. Di balik celah pintu, Su Qing menatap Scorpion Woman dengan tajam. Tubuhnya gemetar ringan oleh cemburu dan takut.
Datang lagi satu. Mulai kini ya, sekarang perempuan ini langsung dikasih kornet sapi. Aku kerja keras cuma dapat roti. Kalau begini, posisiku terancam. Nanti roti pun hilang. Lin Mo berpaling, tak lihat Scorpion Woman, lalu masuk ke ruangannya. Sebelum jinak, kucing liar harus tahu siapa yang memberinya makan. Scorpion Woman lihat Lin Mo pergi, lalu pandang kaleng di perutnya keroncong tak pada waktunya. Setelah ragu, dia pun membungkuk memungut kaleng dan selimut, berjalan ke sudut membuka kalengnya. Makan perlahan. Tatapannya penuh waspada dan keberatan. Dini hari keesokan, Scorpion Gil terbaring di atas selimut tubuh gemetar ringan akibat luka, tapi matanya tetap terbuka. Dengan waspada, dia mengawasi bilik Lin Mo sudah berbaring di biliknya, napas teratur, tampaknya sudah tertidur. Tak ada gerak di bilik itu. Gadis kalajengking memejamkan mata. Tubuh kaku itu akhirnya kendur. Keesokan harinya, wanita kalajengking meringkuk tubuh sesekali gemetar. Pinggiran lukanya mulai menghitam. Su King membersihkan lantai di dekat situ. Sesekali meliriknya, matanya penuh ketakutan dan kepuasan tersembunyi. Su King membawa segelas air ke Lin Mo, berbisik ke Lin Mo. Lihat, sepertinya dia sekarat. Infeksi dan demam di akhir zaman bisa mematikan. Jangan-jangan kita ketularan. Lin Mo mengerutkan kening, meletakkan suku cadar menghampirinya. Wanita kalajengking berjuang membuka mata, pandangannya kegarangannya tak luntur. Mau menertawakanku? Lin Mo diam, punggung tangannya menyentuh dahinya. Sangat panas. Kalau nggak ditangani, dia akan mati di sini. Dewi hidup jauh lebih berguna daripada mayat. Lin Mo berbalik, menggeledah tumpukan perlengkapan. Su King menatap gerakannya tegang. Lin Mo mengeluarkan satu paket P3K terbuka, mengambil tablet antibiotik dan peralatan disinfeksi. Lin Mo mendekati Scorpion Woman lalu melempar paket P3K belum dibuka di samping. Cara pakai isinya, lihat sendiri. Aku tak mau gudangku bau mayat. Scorpion Woman memandangi paket P3K bermata keruh. Ia berkedip kaget. Kau memberiku ini? Buku, pakai atau tidak? Scorpion Woman menatap tajam. Lin bergumul sejenak. Akhirnya mengambil paket P3K dengan tangan gemetar. Yen, hadiah cuma-cuma Dewi Sempurna aktif pengembalian 10. Selamat tuan rumah mendapat 100 paket P3K berkualitas dan 300 poin kredit. 100 paket P3K. Dengan ini, infeksi luka bukan masalah asal ditangani cepat, bisa selamat. Di akhir zaman, ini lebih berharga dari emas. Lin Mo berbalik hendak pergi. Kenapa? Langkahnya terhenti. Ia tak menoleh. Tahanan hidup lebih berguna daripada yang mati. Lin Mo langsung berjalan. Scorpion Woman terbaring, menatap punggung Lin Mo, lalu melihat kotak P3K di tangan. Pertama kali, kebencian dan kewaspadaan di matanya tergantikan rasa yang rumit. Simpati tambah 2. Zhao Ting kembali ke kamp dengan sisa pasukannya dan langsung merasakan suasana berubah. Para penyintas tak lagi memandangnya dengan segan, malahan berkumpul berkelompok mengamati satu arah dengan was-was. Zhao Ting mengikuti pandangan mereka. Di atas gudang Lin Mo, sebuah menara senapan mesin yang gelap berdiri di mengarah ke seluruh kamp. Wajahnya langsung muram. Secara refleks ia mengusap pistol Glock 17. Matanya berkilat penuh nafsu dan was-was. Zhao Ting menemui Qin Ya dan langsung ke inti. Di atas gudang Lin Mo, Ada. menara senapan mesin otomatis. Geng ular kalajengking hanya beberapa kali tembak, langsung Scorpion Woman juga dia tahan. Kurang ajar. Ini bukan barang, ini senjata militer. Menyimpan senjata berat dan menahan pemimpin geng tantangan bagi Tatan. Tapi tak bergerak duluan. Masih tunggu dia bergerak. Nanti saat senjatanya mengarah ke kita, sudah terlambat. Kita harus melucuti senjatanya sebelum dia mati. Qin Ya menatap tatapan yakin Zhao Ting. Ingat moncong senjata hitam itu, akhirnya dia bulatkan tekad. Kumpulkan personal. Malam itu, belasan patroli pegang pipa besi mengepung ketat gudang Lin Mo. Suasana mencekam. Qin Ya berdiri paling depan, wajahnya dingin. Zhao Ting di sampingnya, tersenyum dingin penuh keyakinan. Zhao Ting maju, mengacungkan pistol ke pintu gudang. Lin Mo, kuhitung sampai 3. Buka pintu, serahkan senjata, dan menyerah. Atau kami... Gudang sunyi mencekam, tak ada jawaban. Menara senapan mesin otomatis di atap gudang pun membeku seperti patung. Wajah Zhao Ting berubah sambil mengacungkan pistol, menghitung. Semua patroli menggenggam senjata, tubuh condong, siap serbu. Jari Zhao Ting pelan menyentuh pelatuk. Zhao Ting menarik pelatuk. Peluru menghantam pintu besi. Lembung listrik biru menyambar. Peluru langsung terpental. Menara senapan mesin di atap gudang berputar cepat, moncongnya menyemburkan api. Rentetan peluru menghantam tanah tepat di depan kaki Zhao Ting. Zhao Ting menjerit ketakutan, limbung mundur, lalu jatuh terduduk. Pistol Glock di tangannya juga terlepas dan terlempar. Semua anggota patroli yang hadir dibuat takut oleh sampai tidak berani. Ia refleks mengangkat pistol, tapi tangannya gemetar ringan. Pintu gudang perlahan terbuka. Lin Mo berjalan keluar, tangan disaku tanpa ekspresi. Lin Mo tak sempat melirik Zhao Ting yang jatuh, langsung menuju pistol Glock yang jatuh di tanah. Ia membungkuk memungut pistol, memeriksa sekilas. Kapten Zhao tak mampu pakai tarik sekarang.
Zhao Ting memucat. Kakinya lemas, roboh duduk di tanah. Lin Mo berani serang terbuka kapten penjaga perkemahan pemberontakan. Qin Ya, Lin Mo menatap Qin Ya, pandangannya tenang. Mau taruh nyawa anak buahmu demi sampah ini untuk uji ketepatan senapan mesinku. Bidikan di atas masih mengunci. Lalu melihat keadaan Zhao Ting, ia menggigit bibir dan akhirnya menurunkan senjata. Kita pergi. Zhao Ting memandangnya tak percaya. Xiao Ya, kau. Lin Mo berbalik pula. Zhao berhenti sebelum masuk. Oh ya, saran persahabatan, lain kali ada yang bawa senjata masuk area ini, bidikannya bukan lagi tanah. Zhao Ting memukul meja sekuat tenaga, menimbulkan dentuman keras. Seperti binatang terpojok mondar-mandir di ruangan. Kenapa suruh mundur? Harusnya kita serbu. Sehebat apapun, cuma... Qin Ya Zheng tenang membersihkan senapannya, tak angkat kepala. Herbu, mau anak buahku berbaris jadi sasaran. Daya tembak menara senapan mesin itu kau lihat belum jelas. Andalkan jumlah pelurunya pasti habis. Kau gila, demi harga dirimu yang konyol, mau korbankan satu-satunya pasukan tempur kita. Lalu harus gimana? Biarkan orang asal-usul tidak jelas ini bertindak semena-mena atas kita. Qin Ya terdiam. Dia juga tak terima, tapi logikanya bilang, dengan kemampuan saat ini, serang gudang Lin Mo sama saja bunuh diri. Untuk sementara, tak ada cara lain. Sekarang benteng tak terkalahkan. Zhao Ting lihat Qin Ya yang tak berdaya, gemetar marah, tapi dia tahu ucapan Qin Ya benar. Rasa tak berdaya dan dendam mendalam berbaur di hatinya. Keesokan paginya, kerumunan orang tiba-tiba panik. Penyintas wajah memerah, badannya kejang dan jatuh, mulut mengeluarkan busa. Orang-orang hambur ketakutan. Dokter wanita berkacamata berjas laput dokter itu beraura dingin berlari lalu jongkok periksa. Qin Ya dan Zhao Ting datang mendengar kabar. Dokter Liu, ada apa? Dokter Liu berwajah serius dorong kacamatanya. Demam tinggi, kejang, pupil melebar. Ini infeksi virus akut yang sangat menular. Belum habis bicara, dua orang di kerumunan pegang leher terjatuh kesakitan. Kepanikan seketika meluas. Ini wabah, labah datang. Melihat kekacauan yang kian meluas, wajah Zhao Tian berubah kejam. Perintahkan regu patroli. Kumpulkan semua yang terinfeksi dan yang kontak dengan mereka, buat zona isolasi, dilarang keluar masuk. Di karantina tanpa cukup obat dan makanan, itu menyuruh mereka menunggu mati. Kalau tidak begini, biarkan seluruh kam ikut mati. Ini untuk mayoritas. Tim patroli pasang kawat berduri dan rintangan. Mengurung puluhan penyintas termasuk yang terinfeksi dan dicurigai kontak. Di zona karantina, tangis dan teriak minta ampun bergema. Saat kam dilanda kepanikan wabah, pintu gudang Lin Mo berterit. Atas isyarat Lin Mo, Suking gemetar menegakkan papan besar di pintu, sekali makan kornet sapi. Buka lowongan, perkuat gudang. Kerja 8 jam per hari. Roti gandum hitam dan kornet sapi. Penyintas yang tidak dikarantina lihat tulisan di papan, tertegun semua. Tulisan kornet sapi saat itu terlihat sangat menggoda. Pria kelaparan yang kurus kering pertama maju. 2 kali makan, asal dikasih makan, apapun akan kulakukan. Setelah ada yang pertama, muncul yang kedua dan ketiga. Depan gudang berkumpul penyintas yang mau bekerja tukar makanan. Dalam gudang, demam Scorpion sudah turun. Ia bersandar di tembok, memandang dingin kejadian di pintu. Lin Mo menghampirinya, melemparkan buku catatan dan pulpen padanya. Mereka di luar kini di bawah perintahmu. Scorpion terkejut. Ia menatap Lin Mo, matanya penuh rasa tak percaya. Percayalah, aku akan pimpin mereka memberontak. Lin Mo tunjuk menara senapan mesin di atas. Kubutuhkan dia, bukan kau. Lin Mo berhenti sejenak lalu tambah. Kerja bagus, jatah harianmu juga kaleng daging sapi. Scorpion lihat buku catatannya, lalu pandang Lin Mo. Tatapannya berubah rumit. Ia bangkit tepuk debu dari bajunya. Kekalahan dirinya lenyap. Aura ganas ratugengnya kembali. Scorpion berjalan ke pintu, memandangi para pengungsi kompang camping biru. Para penyintas dengan tatapan penuh hasrat tersenyum dengan nada main-main. Yang mau makan, antre rapi-rapi. Situasi di zona karantina makin parah. Rintihan dan batuk tak putus, udara penuh keputusasaan. Qin Ya berdiri di luar, memandang pemandangan raka di dalam, wajahnya pucat. Zhao Ting berdiri tak jauh, ekspresinya dingin. Lihat, ini pengorbanan yang perlu. Mati mereka untuk keselamatan orang lain. Tapi mereka juga manusia hidup. Di akhir zaman tak banyak pilihan. Tiba-tiba kerusuhan di zona karantina. Beberapa terinfeksi bertenaga menerjang pagar kawat rapuh sambil Kami tak mau mati. Keluarkan kami. Wajahnya berubah. Zhao Ting membentak anak buahnya. Gagalkan mereka, siapa berani keluar, bunuh. Scorpion Woman mengawasi buruh angkut limbah. Tiba-tiba, seorang pria terhuyung-huyung dari jauh, lalu jatuh tersungkur di halaman gudang. Wajah pria itu merah padam, badannya kejam. Gejalanya sama persis dengan infeksi sebelum. Para buruh ketakutan dan mundur. Scorpion Woman langsung hunus pisau, tatapannya jadi kejam. Mundur, jangan dekati dia. Lin Mo keluar dari gudang, mengerutkan kening memandangi pria. Pria itu susah payah angkat kepala, lihat Lin, matanya penuh hasrat bertahan hidup. Zhao Ting, dia mengurung kami semua.
Biarkan kami menunggu mati. Aku hampir mati demi kabur. Usai bicara, kepalanya terkulai pingsan total. Dengar kata-katanya, Scorpion Woman pertama kali tunjukkan kemarahan sejati. Sialan Cao Ting si bajingan. Aku merampok hanya yang tangguh. Dia tegas siksa kawan sendiri. Wajah Lin Mo juga muram. Lin Mo suruh bawa yang terinfeksi ke ruang karantina. Dia ambil beberapa pil antibiotik dari tas medis suapi pria itu. Beberapa jam berlalu, meski demamnya agak turun, kejang dan sulit napasnya tak membaik. Antibiotik biasa memang tak mempan. Ini virus mutasi. Scorpion Woman berdiri di luar mengamati keadaan di dalam. Hei, serius mau selamatkan dia? Ini menular. Demi orang tak dikenal, korbankan kita semua. Tak worth it. Lin Mo tatap pria di dalam, bicara datar. Aku tak hanya selamatkan dia kalau sampai posisiku di sini jatuh, perkemahan ini hancur. Scorpion Woman terpana memandang Lin Mo. Baru kali ini dia ini memikirkan hal yang jauh lebih luas dari dugaan. Saat Lin Mo juga merasa tak berdaya, pintu gudang itu pelan. Di ruang isolasi gudang, kondisi pria terinfeksi terus memburuk. Antibiotik Lin Mo hanya turunkan suhunya sebentar. Selain itu tak berguna. Wanita kalajengking di luar, mengerutkan kening. Jangan buang tenaga. Dia takkan bertahan sampai besok. Aku tahu ada obat khusus di toko sistem, tapi poinnya mahal. Sebelum pasti bisa sembuhkan virus ini, jangan tukar sembarangan. Lagi pula, aku tak mungkin hanya andalkan poin untuk obat. Jaga dia, aku keluar sebentar. Lin Mo hindari patroli, diam-diam tiba di tenda medis paling terpencil. Dr. Liu menatap tumpukan ramuan dan obat kadaluarsa. Wajahnya lelah dan putus asa. Ia keluarkan paket P3K tersegel dari sakunya. Ditaruhnya di tempat mencolok depan tenda, lalu ia berbalik dan menghilang dalam gelap. Keesokan paginya, Dr. Liu buka tenda. Langsung ia lihat paket medis asing di depan pintu. Ia waspada lihat sekeliling. Lalu cepat ia ambil paket medis ke dalam. Ia buka paket medis. Nafas Doa Liu terhenti sejenak. Memandangi obat, Doa Liu langsung teringat satu-satunya orang di kamp yang bisa menyediakan ini. Mengapa Lin mau melakukan ini? Menguji aku. Benar ada caranya. Antibiotik di tangan mengingatkannya pada ruang isolasi. Di tengah kebuntuan yang tak berdaya, sebuah gagasan berani terlintas di benaknya. Dr. Liu membawa tas medis itu langsung ke gudang Lin Mo. Scorpion Woman mencegatnya, sorot mata tak ramah. Kamu lagi, mau apa? Aku kembalikan barang hilang. Ingin berbisnis dengan bosmu. Pintu gudang terbuka, Lin Mo keluar. Fiawi, Tas medis ini kamu yang taruh antibiotik di dalamnya. Walau tak efektif untuk virus ini bukti kamu punya obat yang tidak kami miliki. Dr. Liu menarik napas dalam, nadanya sangat tulus. Aku jujur padamu, aku tidak bisa selamatkan mereka. Seluruh kampung tak ada yang bisa. Tapi jika kamu bisa sediakan lab biokimia paling dasar atau obat tak dikenal yang lebih kuat, mungkin aku temukan secercah harapan. Lin Mo menatapnya, akhirnya tersenyum. persiapan selesai. Sekarang, saatnya dia lihat keajaiban dan ikut aku dengan sukarela. Ayo, masuk. Aku punya yang kau butuhkan. Lin Mo membawa Dr. Liu masuk gudang. Gadis kalajengking berdiri di samping, memandang dingin. Lin Mo mendekati peti logam terkunci dan membukanya. Dr. Liu melihat isi kotak upilnya mengecil. Ia cepat maju, tubuhnya gemetar karena terharu. Ini serum jadi. Bagaimana kau bisa memilikinya? Ini sungguh ajaib. Lin Mo menyerahkan serum kepadanya. Tenang dulu. Gunakan ini untuk menyelamatkan pasien di gudang, kita harus lihat hasilnya sendiri. Dr. Liu mengangguk berat. Ia menerima serum itu dengan hati-hati, seperti memegang harta karun. Dr. Liu menyuntikkan serum ke pasien tak sadar itu dengan cepat dan profesional. Lin Mo dan Scorpion Woman mengamati dari luar ruang isolasi. Beberapa menit kemudian, keajaiban terjadi. Kejang hebat pria itu mereda, napasnya jadi teratur. Dr. Liu memeriksa tanda vital pria itu. Wajahnya dipenuhi kegembiraan tak terbendung. Berhasil. Suhu turun, detak jantung normal. Serum ini manjur, benar-benar manjur. Wanita kalajengking melihat terpana, mulutnya menganga. Donasi gratis untuk Dewi Top berhasil memicu imbal 100x lipat. Selamat host dapat 100 vial serum antivirus spektrum luas. Dapat 100 vial sudah cukup. Lin Mo menatap Dr. Liu yang bergembira, ekspresinya tenang. 9 vial sisanya untukmu. Gunakan untuk selamatkan semua orang di zona karantina. Dr. Liu tertegun. Ia memandang Lin Mo, matanya penuh kekaguman dan hormat. Dr. Liu dengan sisa 9 serumnya dikawal beberapa pekerja bergegas ke pintu karantina. Cao Ting dan anak buahnya menghadangnya. Dr. Liu, mau apa? Masuk sana cari mat. Dr. Liu angkat serum di tangannya, bersuara lantang. Mengge, aku bisa menyelamatkan mereka. Di hadapan semua orang, Dr. Liu masuk ke karantina, menyuntik serum ke pasien terinfeksi paling kritis. Tak lama, di depan semua orang, semua pasien yang nyaris mati itu membaik secara ajaib.
Seluruh area karantina langsung pecah sorak dan tangis lega. Kita selamat. Do Liu, dia penyelamat kita. Kinya terpaku tanpa suara menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal in wajah Zhao Ting muram. Dia maju dan pegang lengan Do Liu. Dari mana kau dapat serum ini? Doa, Liu lepaskan genggam. Kata pria yang tinggalkan semua pasien, matanya penuh penghinaan. Ia Lin Mo, dialah yang sediakan serum ini gratis. Baginya, setiap nyawa setara, bukan bidak yang bisa dikorbankan semaunya. Ucapan itu membuat heboh. Semua penyintas, termasuk Kinya, memandang dengan cara baru dan rumit pada Zhao Ting, lalu menatap jauh ke gudang Lin Mo. Wajah Zhao Ting langsung berubah lebam, ia menatap tajam Doa Liu, matanya penuh dendam dan niat bunuh. Sore itu, atas arahan Doa, semua penyintas yang sembuh berkumpul spontan di depan gudang Lin Mo. Mereka tidak berisik, juga tidak mendekat, hanya dari jauh membungkuk dalam pada pintu besi tertutup itu. Dari jendela lantai 2, Lin Mo diam-diam menyaksikan ini. Zhao Ting, kau membangun tatanan secara total. Aku menangkan hati dengan makanan dan harapan. Kini timbangan mulai miring ke arahku. Di kediaman Zhao Ting, ia gelisah mondar-mandir. Para penyintas bersyukur pada Lin Mo di siang hari. Adegan tatapan hina ke arahnya bus terulang dalam pikirannya. Xiao Dui dan personel KAM, dukungan telah beralih ke Lin. Menghadangnya lagi, rasanya. Di akhir zaman, kesetiaan permurah. Hari ini bersujud pada Lin Mo, besok mengkhianatinya. Zhao Ting mendekati radio komunikasi besar, senyum tipis mengembang. Cara keras gagal, kita gunakan cara halus. Dia ingin jadi juru selamat, aku akan buat dia mati. Tengah malam, Zhao Ting masuk sendiri ke ruang komunikasi memakai headphone lalu menyetelnya. Panggilan, KAM penyintas nomor 7, dengar dan balas. Ulangi, kami diserang gerombolan. Gerombolan bersenjata berat menyerang kami. Setelah menunggu lama, akhirnya terdengar respons tenang disertai suara statis di headphone. Pasukan gerak cepat 7 tembok Yan Huang. Laporkan koordinat dan situasi kalian. Zhao Ting mendengar jawaban ekspresi gembira sekaligus kejam langsung muncul. Komandan, akhirnya kalian datang. Kami dikuasai gerombolan Lin Mo. Dia punya menara persediaan tak terhitung. Dia memaksa penyintas dan menahan rekan kami. Kami tak... Scorpion Woman berdiri di jendela lan memandang pertahanan yang dibangun buruh di bawah. Tatapannya rumit. Scorpion Woman mendekati Lin Mo yang menyetel monitor. Melipat tangan, nada suaranya mencoba. Nai, kau bikin ini kayak benteng militer pagar listrik tinggi, menara senjata otomatis, pengawasan menyeluruh. Jujur, sebelum bencana pun, satu regu tentara lengkap yang mau serang benteng sekokoh ini pasti babak belur. Scorpion Woman berhenti mendekati Lin Mo. Kekuatan sebesar ini cuma untuk jaga gudang, bukannya sayang. Cukup kau perintah, semua di KAM ini tak bisa melawan. Lin Mo menatap layar monitor, nadanya datar. Tujuanku bukan menaklukkan KAM kecil ini. Tapi di kiamat kejam ini, membangun rumah yang tak bisa direbut siapapun. Scorpion Woman memandang wajah samping Lin Mo terpaku. Kata rumah, rasa asing sekaligus menyentuh perasaan yang lama tak dirasa. Zhao Ting berdiri di bukit. Di sisinya, seorang perwira tembok Yan Huang dengan zirah luar. Tatapannya tajam, dengan belasan prajurit bersenjata di belakangnya. Zhao Ting menunjuk perkemahan di lembah, terutama gudang Lin Mo yang mencolok. Komandan, itu gudangnya. Preman Lin Mo bersarang di sana. Semua makanan dan obat disembunyikannya. Kami bisa mati kelaparan dan sakit. Perwira itu mengangkat teropong, memeriksa pertahanan berlapis di sekitar gudang dan menara senapan mesin di atas. Dahinya berkerut. Perwira itu menurunkan teropong. Wajahnya serius. Pertahanannya canggih, punya senjata otomatis pribadi di kamp pengungsi. Ini ancaman keamanan serius. Zhao Ting senang melihat reaksi perwira. Dia terus membumbui cerita. Komandan, ini bukan untuk saya, untuk seluruh penghuni KAM. Hilangkan saja Lin Mo ancaman utama. Saya jamin semua persediaan di gudangnya akan dibuka dan dibagi rata untuk seluruh KAM. Mendengar itu, keraguan terakhir di matanya sirna. Memerintahkan pasukannya. Bersiap, netralkan semua senjata di gudang. Target utama Lin Mo. Jika melawan, tembak sampai. Pasukan Yan Huang Bilei memasuki perkemahan. Penyintas bersembunyi ketakutan saat pasukan muncul tiba-tiba. Kinya segera memimpin regu patrolinya maju, menghadang antara pasukan dan gudang, membentuk barikade manusia. Kinya memberi isyarat berhenti pada perwira. Berhenti, saya Kinya, komandan pengawal perkemahan ini. Perwira itu berhenti, menatapnya tanpa ekspresi. Kapten Qin, tugas kami menetralisir ancaman bersenjata. Suruh anak buahmu Sasaran kalian punya senjata otomatis kuat. Jika terjadi baku tembak di sini, seluruh perkemahan jadi medan perang. Korban jiwa warga sipil akan baku, takkan izinkan itu terjadi. Zhao Ting maju, mencemooh Kinya.
Qin Ya, sikap lemahmu hanya hancurkan perkemahan. Dengan pasukan Yan Huang Bilei di sini, cuma bersihkan tumor ganas. Mana mungkin banyak korban. Xiao Ting, kau abaikan aku. Bawa pasukan luar masuk dalam operasi. Kau mempertaruhkan nyawa semua orang. Sudah selesai, tugas ini harus dijalankan. Peringatan terakhir, Meng. Pasukan menerobos rombongan Qin Ya, mengepung gudang. Perwira berseru lewat pengeras suara. Dengar, kalian di dalam. Kalian dikepung pasukan Basian Yan Huang. Lepaskan senjata, bukan. Gudang sunyi mencekam. Komandan tak perlu basa-basi serbu. Perwira mengangguk angkat tangan. Alarm memekakan kembali berbunyi. 3 terpal di atap gudang tergoyang seketika. 3 menara senapan mesin baru muncul. 4 menara senapan mesin. 4 laras hitam mengunci semua prajurit pelepung. Semua prajurit termasuk perwira berbaju eksoskeleton membeku seketika, tubuhnya kaku. 4. Platform tembak otomatis. Pintu gudang berderi terbuka. Lin Mo sendirian keluar dengan tenang, tangan di saku. Pandangan Lin Mo menembus semua prajurit tertuju pada Zhao Ting. Zhao Ting, permainan main serudukmu bagus. Lin Mo segera menatap perwira itu. Pak, sebelum Anda suruh prajurit Anda mati sia-sia, coba dengar dulu kesaksian orang yang dia tinggalkan dan saya selamatkan. Baru selesai bicara, Doar Liu muncul dari belakang kerumunan, membawa ratusan penyintas yang mereka semua menatap Zhao Ting dengan tatapan penuh amarah dan benci. Pak, itu Zhao Ting. Dia yang suruh karantina kami. Biarkan kami mati karena wabah. Tuan Lin Mo lah yang beri obat penyelamat dan selamatkan kami semua. Zhao Ting itu algojo. Melihat penyintas yang marah itu, wajahnya langsung memucat. Melihat ini, lalu Lin Mo yang tenang dan 4 menara senjata mematikan. Dia langsung paham semuanya. Dia menoleh kasar, menghantam wajah Zhao Ting dengan popor, menjatuhkannya. Berteriak ke prajurit di belakang. Ikat dia sekarang juga. Lin Mo memandang Zhao Ting datar seperti anjing maisret prajurit. Tenang kembali ke gudang. Matahari pagi menyinari lapangan perkemahan. Puluhan orang duduk bersandar di dinding. Gerakan lamban. Sebagian besar menunduk, tidak bereaksi. Di tengah lapangan, 2 pria bergulat dengan gerakan lemas. Mereka berebut benda hitam sebesar kuku di tanah. Seorang penjaga mendekat, langkahnya goyah. Dia membungkuk dan memisahkan mereka. Berhentilah. Qin Ya berdiri tak jauh, menggenggam pistol. Ia memandangi kedua pria itu, lalu wajah lelah anak buahnya. Pandangannya menyapu mereka yang duduk diam di lapangan. Bibirnya dikatukan erat. Di area luar gudang Lin Mo, puluhan pekerja memindahkan baja, memperkuat pagar kawat dengan gesit. Huge bertelanjang dada, berteriak ke pekerja memilah suku cadang. Kerjakan cepat. Mau makan daging siang ini? Bel berbunyi nyaring. Semua pekerja langsung berhenti dan mengambil rantai. Mereka antri cepat dan tertib di depan loket distribusi. Buruh usai dapat makanan jongkok di tepi tembok, melahapnya. Hidup kembali. Cepat makan. Cepat habiskan. Masih di... Qin Ya muncul di pinggir kawasan ini. Ia berdiri di balik tiang listrik, memandang buruh yang antri makanan, lalu menoleh ke arah zona publik perkemahan. Qin Ya menarik napas keluar dari bayang-bayang, mendekati pintu gudang. CN segera melihatnya, maju menghadang Qin Ya, menyilangkan tangan, memicingkan mata. Ada urusan Kapten Qin? Pintu gudang berdiri terbuka, Lin Mo keluar, melambaikan tangan pada CN. Panggil dia. CN menyamping memberi jalan tapi tetap mengawasi Qin Ya. Lin Mo bersandar di kusenpi memandang Qin Ya di hadapannya. Mau apa? Harus bicara denganmu. Bicara apa? Transaksi pasukan pengawalku. Aku tangani patroli dan keamanan kam. Area gudangmu aman dari gangguan luar. Sebagai gantinya, berikan pasokan untuk operasi dasar timku. Qin Ya berhenti lalu menambahkan. Ini bukan minta bantuan, ini kerjasama antara dua pihak independen. Lin Mo menatapnya, tak langsung menjawab. Qin Ya juga diam berdiri menunggu jawabannya. Bisa, tapi pasokanku ada aturannya. Katakan. Sampah ditukar makanan. Aturan ini juga untuk pasukan penjagamu. Semua barang bekas dari patroli bisa ditukar makanan di sini. Prioritas penukaran. Jari Qin Ya yang mencengkeram pistol perlahan mengendur. Setuju. Lin Mo duduk di kamarnya. Di layar monitor, Qin Ya membawa beberapa kotak roti ke pos penjaga. Anak buahnya segera berkerumut. Menggunakan makanan untuk membiayai pasukan pelindung. Lin Mo bersandar, senyum kecil mengembang di bibirnya. Transaksi ini untung pasti. Lin Mo mengganti tampilan kamera. Layar menampilkan tanda medis Do Liu. Pintunya kosong. Keamanan aman. Sekarang bertahan hidup. Sebuah mobil melaju di jalan rusak. Di dalam kabin tertutup seluruh logam. Zhao Ting berlutut, tangannya terikat di belakang. Di depannya, perwira tembok Yanti duduk di kursi lipat memeriksa tablet taktis. 2 prajurit lengkap berjaga di kedua sisi tanpa ekspresi. Zhao Ting menengadah, tatapannya penuh penolakan.
Komandan, saya minta kontak Kota Yandi. Saya dari... Perwira mengangkat muka dari tablet menatapnya. Tuduhan II, laporan intelijen palsu, sengaja mengarahkan pasukan tembok yang diserang perkemahan sipil. Tuduhan JA, penyalahgunaan wewenang mengisolasi penyintas dalam wabah. Wajah Zhao Ting berubah. Itu bukan perkemahan sipil. Lin Mo punya senjata berat. Dia... Menurut peraturan tempur tembok, hukuman kerja paksa sampai mati di titik sumber G7 paling berbahaya. Zhao Ting mendengar titik matanya mengerut. Wajahnya penuh ketakutan nyata. Tidak, kau tidak bisa. Kakekku Zhao Tiancha. Dewan Kota Yang Huang, kami sudah menghubungi Tuan. Perwira mengarahkan tablet taktis padanya. Di layar ada dokumen resmi bermeterai merah. Jawaban Tuan Zhao, Kota Yan Huang, keluar pengecut yang memfitnah warga sipil. Dialah yang menandatangani perintah pengasas. Zhao Ting melihat stempel di layar, wajahnya langsung pucat. Zhao Ting, kau sangka kau datang ke tentara terpencil ini untuk jadi raja kecil kah? Perwira berdiri, memandangnya dari atas. Anak warga sepertimu dikirim ke sini untuk melapisi karir, tinggal tenang beberapa tahun, lalu pulang dengan CV bagus, warisi kekayaan dan posisi keluarga. Itu prospek idaman banyak orang. Perwira membungkuk ke arah Zhao Ting. Tapi kau hancurkan semuanya karena kebodohan dan kesombonganmu demi perkemahan kecil ini. Zhao Ting mulai gemetar. Dia mendongak tiba-tiba, matanya merah, wajahnya bengis. Bukan aku, itu si bajingan, Lin Mo. Dialah yang menghancurkan. Dia memberontak ganas, ingin menerjang perwira, dipukul dengan popor senjata hingga jatuh. Wajah Zhao Ting menempel lantai logam dingin keluar dari sela giginya. Lin Mo, aku Zhao Ting bersumpah, selama aku masih hidup, akan kuhancur. Perwira itu berdiri, wajahnya tanpa ekspresi. Jaga baik-baik. Di dalam tenda medis Doa Liu, korban selamat terbaring di ranjang papan sambil mengerang. Lukanya tidak dalam, tapi sekelilingnya sudah bengkak dan menghitam. Doa Liu menjepit daging busuk yang menghitam, sang korban menjerit. Kini ia menyaksikannya, alisnya berkerut. Infeksi bakteri. Jaringan sudah mulai mati. Tanpa antibiotik, apa akibatnya? Diamputasi atau tewas akibat sepsis dalam 3 hari. Kini ia menatap wajah korban yang kesakitan. Sorot matanya menunjukkan kepasrahan. Doa Liu bergegas sendirian ke pintu gudang Lin Mo. Ia membawa sesuatu terbungkus kain putih bersih. CN menghentikannya. Dokter, ada apa lagi? Butuh temui Lin Mo. Ada yang bisa menyelamatkan perkemahan. Lin Mo keluar dari gudang. Doa Liu mendekat, membuka hati-hati bungkusan kain putihnya. Di dalamnya ada roti yang ditumbuhi jamur hijau kebiruan. Penicillium. Dari sini, aku bisa menghasilkan antibiotik paling dasar, penisilin. Menengadah, menatap Lin Mo tajam. Tapi butuh lingkungan kultur steril sempurna dan media kultur murni tinggi. Hanya kamu di perkemahan yang punya. Lin Mo membawa Doa Liu ke sebuah ruang bersih. Ia mendatangi sebuah lemari logam dan membukanya. Di dalam lemari, puluhan cawan petri dalam kantong steril dan beberapa botol media kultur cair berlabel kimia. Inilah. Ugup. Melihat peralatan profesional ini, napas Doa Liu terhenti lalu mengulurkan tangan. Jari-jarinya gemetar menyentuh kantong steril. Toku lebih dari cukup. Ia berbalik dan membungkuk dalam-dalam pada Lin Mo. Tuan Lin Mo, jika produksi massal penisilin berhasil, mulai sekarang, seluruh keahlian dan tim saya melayani Anda. Lin Mo menatapnya, ekspresinya datar. Nilai ilmuwan yang bisa produksi obat penyelamat massal jauh lebih tinggi dari regu penjara. Taruhan ini saya terima. Lin Mo meletakkan kunci loker itu di telapak tangan Doa Liu. Di gubuk Tiger, puluhan mantan anggota geng berjejalan. Api menyoroti wajah mereka, bayangan berayun. Tiger, gimana biar bos beneran percaya kita? Tiger menyungkingkan senyum dingin penuh superior. Bos tak kekurangan apapun tapi ada duri di hatinya, yaitu Kenya. Tiger melihat sekeliling, berbisik. Siapa di kam ini yang tak tahu? Bos terus cari muka pada Kenya. Yang dia gengsi lakukan, kita anjingnya harus selesaikan. Ini baru kesetiaan sejati. Kenya memimpin patroli. Suara mencurigakan dari semak. Kenya langsung angkat senjata. Siapa? Derap kaki berdesakan dari segala arah. Jaring besar menjeratnya seketika. Ketukan keras. Lin Mo tak menengok. Masuk. Pintu terbuka. Tiger masuk dengan puluhan anak buahnya. Ia didorong masuk terikat dan mulutnya disumbat. Semua preman serentak berlutut satu kaki di hadapan Lin Mo. Huge menengadah, tersenyum bangga. Pak Bos, kami tahu Bos terus khawatir karena wanita ini. Kami yang hina sudah menculiknya untuk Bos. Mulai malam ini, dia pasti patuh. Ia didorong keras ke kaki Lin Mo. Dia menggeliat keras melotot pada Lin Mo. Lin Mo meletakkan daftar pelan-pelan. Tanpa ekspresi, dia mendekati Huge yang berlutut, selangkah demi selangkah mendekatinya. Lin Mo berhenti di depan Huge. Siapa yang suruh Bos? Kami cuma mau bantu Bos. Lin Mo menyebat, menendang wajah Huge.
Melempar ke dinding, muntah darah. Semua preman yang berlutut gemetar ketakutan. Kepalanya semakin tertunduk. Bantu atasi masalah. Dia mendekati Kinya, berjongkok membuka talinya. Pandangan dinginnya menyapu yang berlutut. Aku dukung pengawal karena pos stabil menguntungkanku. Aku beri Kapten Kin logistik kunci stabilitas. Lin Mo menunjukku yang ketakutan lemas. Lalu kau anggap rencanaku apa? Kinya berdiri, kemarahan dan rasa terhinanya cepat memudar ketika menatap punggung pria ini. Ingat, ini pertama dan terakhir kali. Di daerahku, patuhi aturanku. Tugasmu jalankan perintah, bukan mengira-ngira. Kinya menatap profil Lin Mo. Sorot matanya dari syok berubah jadi perasaan kompleks. Pintu gudang tertutup perlahan, dentuman berat. Di dalam gudang besar itu hanya tersisa Lin Mo dan Kinya. Suasana menjadi hening yang mencekam. Kinya tetap berdiri menatap Lin Mo dengan ekspresi mata yang rumit. Bibirnya bergerak ingin bicara tapi tak bersuara. Lin Mo mengambil Coca-Cola dingin dari cooler lalu meminumnya. Ia tak menatap Kinya. Ia malah menuju monitor menampilkan rekaman sekitar gudang. Lin Mo menghadap layar bicara datar. Kenapa kau kuselamatkan? Kinya terkejut tak menyangka Lin Mo memulai. Langsung ke pertanyaan utamanya. Karena kamu adalah asetku. Kinya mengerutkan kening. Kuinvestasikan pada penjagamu, stabilitas kam dibeli makanan dan bersedia dan kau, Kapten Kin, adalah manajer dan pelaksana tertingginya. Lin Mo berbalik akhirnya menatap Kinya. Tindakan Huge adalah merusak asetku, bukan melecehkanmu. Menculikmu berarti membahayakan investasiku hingga bisa bangkrut total. Maka aku singkirkan dia. Kinya memikirkan perkataan Lin Mo. Diam sejenak, dia tampak telah memutuskan. Sebagai balasan atas asetmu, kau dapat peringatan dariku tentang Zhao Ting. Lin Mo menatap Kinya. Diam, isyaratkan lanjut. Dia tidak mati, juga bukan sekadar di penjara. Dia dibuang. Dibuang? Perkemahan ini, dan puluhan permukiman serupa di sekitarnya. Sebelum bencana, kota pinggiran. Di jantung daerah rusak, ada beberapa kota survivor besar yang dibangun tembok Yanhuang. Yang terbesar dan paling tertib adalah kota Yanhuang. Kinya mendekati Lin Mo, ekspresinya serius. Zhao Ting dari kaum bangsawan Yanhuang. Dikirim ke sini sekadar cari nama. Tapi kini diabaikan keluarganya. Dibuang ke area tambang C7 yang paling berbahaya. Tapi dia pasti takkan tinggal diam. Setelah mendengar itu, wajah Lin Mo tetap tanpa ekspresi. Tambang G7. Tempat dengan tingkat kematian tinggi, penuh hutan paling ganas, dan para buangan yang lebih ganas. Yang selamat dari sana akan menjadi monster sejati. Kinya menatap langsung mata Lin Mo. Zhao Ting benci berat padamu. Jika nanti dia benar-benar selamat kembali dari sana, dia akan hancurkanmu dan segalanya di sini dengan cara apapun. Lin Mo diam sesaat, lalu melemparkan sekaleng cola lain pada Kinya. Refleks Kinya menangkapnya, sentuhan dinginnya membuatnya kaget. Terima kasih, tapi... Lin Mo kembali ke layar monitor. Menunggunya pulang. Hanya berharap nanti dia bisa sedikit lebih seru dari sekarang. Kinya menggenggam kaleng cola dingin memandang punggung Lin Mo tenang. Kinya Zeng dan Lin Mo merancang rute baru pengumpulan pasokan berdasarkan peta sekitar kamp. Ketukan pintu mendadak, seorang penjaga menerobos masuk pucat pas. Kapten Kin dalam bahaya. Anggotanya meletakkan sebuah hati yang masih mendesis di meja. Terlalu cepat tak kelihatan, bayangan hitam, tawang. Jeritan melengking. Lalu suara sesuatu yang terkoyak. Halo, radio tiba-tiba sunyi. Wajah Kinya berubah jadi sangat muram. Itu tim Wang Lei. Mereka patroli rutin di area pabrik terbengkalai 3. Kinya berbalik dan mengambil senapannya. Kumpulkan tim A siap menyelamatkan. Kinya hendak pergi, suara tenang Lin Mo terdengar dari belakangnya. Tunggu. Kinya berhenti dan menoleh. Musuh tak dikenal cepat sekali. Pergi begitu sama dengan bunuh diri. Lin Mo menuju sudut gudang, mengangkat terpal raksasa. Ini yang kurakit dari bagian bekas. Pakai ini saja. Lin Mo melemparkan kunci mobil ke Kinya. Tanda bintang ding tanda bintang. Hadiah gratis untuk Dewi. Memicu bonus 100. Mendapatkan desain pengembara kiamat dan kendaraan angkut lapis baja berat beserta bahan inti 500 poin. Kinya memandang kendaraan berestetika kekerasan itu, matanya terkejut. Baik. Kinya menerima kunci tanpa basa-basi. Kinya melesat luar gerbang kamp naik mobil serangnya. Di belakangnya, beberapa pengawal mengikuti dengan motor. Mobil itu memekikan debu menuju pabrik terbengkalai nomor 3 dan melesat pergi. Di puncak menara air tertinggi kawasan pabrik, bayangan gelap berjongkok. Mobil serang off-road Kinya dan beberapa motor memasuki area pabrik terbengkalai. Rombongan berhenti di tanah lapang. Di tanah, ada genangan darah yang belum kering dan sobekan kain. Kinya melompat turun menodongkan senjata.
Beberapa pengawal segera berserak mengambil posisi bertahan. Laporkan situasi. Kapten Wang Lei, serpihan perlengkapan tanpa mayat, bercak darah di beberapa tempat mereka diseret. Terlalu sunyi yang tak wajar. Tiba, Seorang pengendara motor di ujung barisan dan motor tiba-tiba diseret masuk oleh bayangan hitam raksasa dari gedung pabrik samping. Kenya dan semua anggota langsung mengarahkan senjata ke arah itu. Serangan musuh. Belum selesai bicara arah lain, dua bayangan hitam melesat dari jendela pecah lantai 2, menerjang dua anggota lain. Mereka menembak serentak. Bayangan hitam bergerak kilat cepat luar biasa dalam hujan peluru. Sebagian besar peluru meleset. Seorang pengawal diterjang tenggorokannya robek oleh cakar. Tidak hanya satu, seluruh regu berlarian naik ke mobil serbu. Pengawal tersisa tinggalkan motor, bergantian menutupi menuju mobil serbu. 3 makhluk mutan mirip cita hitam muncul dari bayangan. Mereka mendekat dalam formasi segitiga. Mata merahnya memancarkan hawa dingin pemburu. Seorang pengawal sudah di mobil serbu mengendalikan senapan mesin di atap, melepaskan tembakan. Senapan mesin mobil menyemburkan tembakan pada tanah langsung berhamburan kena tembakan. Membentuk tembok peluru bergerak untuk melindungi anggota lain yang sedang naik. Mutan menyerang sisi tak sempat mengelak, langsung disapu tembakan. Melihat itu, kedua mutan lainnya berhenti. Mereka tampak waspada. Semua yang selamat sudah masuk. Kenya yang terakhir lompat ke kursi kemudi. Tanpa ragu, ia injak gas penuh. Mobil berputar tajam untuk kabur. Kedua mutan yang selamat mencerit pilu ke arah rekan mereka yang mati. Seperti menguatkan sesuatu. Dinding pabrik 3 lantai di sampingnya meledak. Raksasa setinggi 3 meter, panjang 5 meter menerobos. Tubuhnya dilapisi zirah tulang yang tebal. Setiap napasnya mengeluarkan uap putih. Mulutnya mengaum memekakkan telinga. Ia memandang mayat rekan di tanah. Sorot mata merahnya langsung mengunci mobil serbu yang melarikan diri. Mutan raksasa menerjang, tanah berguncang. Mengabaikan rintangan. Menabrak, menghancurkan dengan kecepatan luar biasa. Ia mengejar mobil serbu dengan ganas. Di dalam mobil, Kenya melihat di kaca spion. Kelegaan di wajah Kenya langsung membeku, berubah jadi kengerian luar biasa. Mobil serbu penuh bekas cakaran melaju kencang di padang purut. Penembak di atap terus menghujani makhluk mutan raksasa pengejar. Peluru menghantam armor tulang percikan api. Monster menerjang. Cakar raksasa menyambar ekor mobil. Kenya membanting setir. Mobil nyaris tersambar. Peluru gagal menembus kulitnya. Kita terus tertarik. Kapten, masuk lagi. Di menara pengawas perkemahan, Bang Harimau menurunkan truk. Ia mengambil alarm dan membunyikannya. Wanita kalajengking memimpin tim teknik ke gerbang. Semua melihat kejaran di kejauhan langsung berhenti. Itu Kapten Kin. Dia mengalihkan monster ke sini. Apa maksudnya? Kenya terus melaju dengan mobil serbu menuju perkemahan. Semua, bersiap. Saat memasuki jarak 100 meter dari gudang, dia injak rem. Makhluk raksasa tak bisa mengerem, mengaum, dan menerjang ke tanah lapang depan gudang. Alarm melengking berbunyi. 4 turret senapan mesin otomatis di atap laras hitamnya langsung terbuka dan mengunci penyusup. Sesaat kemudian, api menyembur. Tembakan bertubi-tubi meletus. 4 garis tembakan berpijar dari 4 sudut menghujani tubuh monster raksasa itu dengan presisi. Monster raksasa itu bahkan tak sempat melolong. Tubuhnya yang besar jadi gumpalan daging, bentuk dan roboh dalam 3 detik. Tembakan berhenti. Dunia terhening dalam kesunyian. Kenya dan timnya turun dari mobil, memandangi gumpalan daging tak berbentuk itu lalu menatap keempat senjata di atap yang perlahan menarik larasnya. Ekspresi mereka membeku. Pintu gudang terbuka pelan. Lin Mo keluar dengan tenang. Langsung ke bangkai monster, berjongkok, alis berkerut mengamati pecahan pelindung tulang. kekerasan armor tulang melebihi perkiraan. Peluru biasa sudah mulai tidak mempan. Gema tembakan mereda. Penyintas terpaku pada serpihan monster raksasa di depan gudang. Lin Mo berdiri dan menepuk tangan. Mengumpulkan bahan berguna seperti lempeng tulang. Kenya mendatangi Lin Mo. Benda ini bukan mutan biasa. Aku tahu. Tengah malam, Dr. Liu bersemangat mendobrak masuk ke gudang Lin Mo. Kenya dipanggil segera. Dr. Liu meletakkan suatu benda di meja. Bukan jaringan makhluk hidup manapun. Chip logam tak lagi berkedip. Melihat chip itu, pupil Kenya menciut. Ini saya ambil dari dada monster itu. Tulangnya mengandung sedikit paduan titanium. Dr. Liu mendongak dan menatap Lin Mo. Mutan ini diduga telah dimodifikasi. Di ruang bergaya futuristik, seorang pria berjas lab putih berdiri diam di depan layar. Di belakangnya, puluhan tabung kaca raksasa berisi cairan kultur hijau. Di dalamnya mengapung embrio makhluk mengerikan berbagai bentuk. Pria itu mengulurkan tangan, menyentuh lembut wajah Lin Mo di layar.
Platform pertahanan otomatis 4 kursi itu menarik. Pria misterius berbalik menengok ke belakang. Embrio makhluk berukuran lebih besar berbentuk kelelawar raksasa. Tampaknya perlu kirim modifikasi tubuh yang lebih hebat untuk sambut tetangga baru kita. Pria misterius itu tersenyum sinis dan kejam. Lin Mo, Qin Fa, Lin Mo, Qin Ya, dan Doar Liu di atas meja ada microchip logam itu dan pecahan zira. Suasana mencekam. Sudah kuperiksa, chip ini bukan untuk merekam. Ini penerima sinyal dan pemantau kondisi hidup. Artinya, pembuatnya bisa tahu dari jauh apakah dia hidup atau mati. Sayangnya, iya. Bisa dikendalikan. Jadi, ada yang mau menyerang Kam kita. Tujuannya apa? Qin Ya menatap Lin Mo. Yang penting adalah bagaimana mempertahankan Kam. Setelah Doar Liu pergi, Lin Mo mendekati layar menyaksikan penyintas memperkuat benteng di layar. Di sini, aku punya satu aturan menukar kerja dengan makanan. Lin Mo menoleh ke Qin Ya. Kau dan pasukan penjagamu adalah tembok yang menjaga aturan ini. Kini di luar tembok itu muncul ancaman baru. Lin Mo meletakkan selembar gambar teknik tebal di depan Qin Ya. Perkuat tembok ini buat lebih tinggi dan kokoh. Ini rencana peningkatan pertahanan. Aku beri blueprints dan bahan inti, kau yang kerjakan. Hadiah Dewi level S memicu cashback 100x. Host dapatkan blueprints lengkap pangkalan alloy modular tipe A dan poin 2000 poin. Seorang penjaga berjaga di menara pengawas baru. Penjaga panik menatap langit. Bayangan raksasa menutupi matahari, terjun cepat dari awan bagai hantu. Makhluk bersayap selebar 10 meter. Hutannya berbentuk kelelawar raksasa. Tak serang kudang, langsung ia cakap. Menara pengawas tengah jadi itu langsung hancur berkeping. Alarm gudang meraung. 4 turret senapan otomatis langsung aktif. Larasnya mengarah ke langit. 4 jejak tembakan kejar kelelawar mutan itu menyalak gila-gilaan. Tapi terus meleset. Hanya sedikit peluru nyasar yang memercik di sayap sirah tulangnya. Di udara, ia tertawa melengking mengejek. Melayang lalu menghilang. Di dalam gudang, Lin Mo menyaksikannya dengan tenang lewat monitor. Sistem senjata yang ada tak mampu menghadapi target udara bercepat. Lin Mo membuka toko sistem. Dia menekan tombol penukaran untuk 100 peluru bakar armor piercing 12,7 mm. Teriakan melengking menggema dari langit, dan jumlahnya banyak. Qin Ya membangun pertahanan. Brother Harimau, Scorpion Guild, dan semua penyintas dengan panik menatap langit. 3 kelelawar mutan dengan rentang sayap dalam formasi segitiga menukik dari awan. Bayangan raksasa menutupi seluruh perkemahan. Aura mengerikan dari tubuh kanan itu membuat semua penyintas tercekat. Peralatan di tangan mereka berjatuhan. Kakak harimau menengadah ke langit, wajah pucat. 3 ekor. Lebih besar dari yang tadi. Ratapan putus asa merebak di antara penyintas. Yang tadi 1 ekor saja senapan mesin bos tidak kena. Sekarang ada 3. Kita tamat. Kita sudah tamat. Qin Ya langsung angkat senjata, tembak ke langit tanpa jangkauan dan kekuatan peluru tak mampu menjangkau mata pertama kali berisi keputusasaan. Untuk Limo, ada 3 unit udara menyerang. Ulang, 3. 3 kepala tak tertahankan. Alarm gudang meraung. 4 menara senapan otomatis aktif seketika. Kali ini, larasnya mengeluarkan suara putaran logam yang berat dan berbeda. Kelelawar modifikasi berkepala menerjang hingga jarak mematikan 300 meter. Lewat monitor, Lin Mo memberi perintah dingin. Tembak. Keempat menara senapan saat bersamaan masing-masing hanya menembak 1 peluru. Kelelawar ubahan itu tak sempat bereaksi. Langsung ditembus tepat di dada oleh 1 peluru. Jeritan memilukan. Kelelawar ubahan itu di udara langsung berubah yang terbakar. Kehilangan keseimbangan, mengepul asap dan api, terjatuh berputar seperti pesawat patah sayap. Atas perkemahan, 2 mutan kelelawar lainnya kaget oleh kekuatan mengerikan ini dan langsung panik menanjak melarikan diri. 2 menara mitra liur tembak akurat serentak. Kedua mutan kelelawar di udara jadi 2 bola api yang terbakar spektakuler. Meledak dahsyat. Semua penyintas di kamp mendongak, terpaku melihat 2 bola api yang perlahan menghilang di langit. Puing terbakar jatuh, keputusasaan di wajahnya berubah jadi keterpukauan dan kegembiraan ekstrem. Di markas rahasia, pria misterius berjas lab putih menatap layar. Kali ini tak ada senyuman main, ekspresinya berubah jadi keterkejutan dan ketertarikan yang mendalam. Pria misterius menekan tombol. Suara elektronik serat terenkripsi langsung terdengar di gudang Lin Mo. Teman tak dikenal, amunisimu yang menembus baju tulang, sayap kelelawar, sekali tembak sangat menarik. Mungkin kita bisa bertahan. Lin Mo berdiri di depan monitor, mendengar suara musuh tak dikenal ini, dan tersenyum. Aku tertarik pada pelurumu yang bisa tembus armor sayap kelelawar dalam sekali tembak. Mari kita bertransaksi. Lin Mo tidak langsung menjawab. Dia malah mendekati komunikator, menekan tombol panggilan. Anak buahmu masuk ke wilayahku. Sekarang kau cuma bilang transaksi, seolah itu tak pernah terjadi. Tawa ringan dari ujung lain.
Ternyata aksiku memberimu masalah. Aku minta maaf. Di tanah tandus terpencil ini, rupanya ada orang selain aku yang kuasai teknologi semaju ini. Lin Mo menyipitkan mata. Teknologimu itu mengubah makhluk mutan jadi senjata pembunuh. Kayaknya awak sudah memeriksa karya saya. Betul. Dan teknologimu adalah peluru yang bisa hancurkan mereka seketika. Kita kombinasi sempurna. Sebut harganya. Teknologi pelurumu pasti kuambil. Pria misterius memutus komunikasi. Ia berbalik menatap asistennya dalam bak. Asisten itu memakai jas lab putih, tapi separuh wajahnya tertutup topeng tempel. Zhao Ting, informasi yang kau berikan melenceng. Orang itu Zhao Ting. Wajah tampaknya yang dulu sudah hilang sama sekali. Mantan Ben, mustahil. Mustahil kau cuma bilang dia punya zirah baja kuat dan senapan otomatis. Tapi kau tak sebut amunisi penembus armor sayap kelelawar. Mata Zhao Ting di balik topengnya berkilat penuh syok dan kebencian. Amunisi khusus saat dia lepas dari pantauanku, pasti urusan dop. Sudah kukatakan, pasti ada pihak tak dikenal di belakang bajingan itu. Logistik dan senjatanya muncul terlalu mendadak. Mungkin ada, tapi itu tak penting. Pria misterius itu melihat diagram gudang Lin Mo di layar, tersenyum penuh teka-teki. Qinya dan Doars Liu melaporkan temuan baru ke Lin Mo. Lin Mo melihat dua chip rusak di meja. Musuh yang tahu sebagian masa lalu saya. Dia sebut sumber intelijen. Lin Mo segera ambil tablet taktisnya. Ia mengeluarkan tablet taktis miliknya dan memunculkan peta serta data wilayah Ji. Tambang G7. Atau apa? Yan Huang Bilei pernah sebut mereka temukan urat biji berenergi tinggi di area G7. Biji berenergi tinggi. Do Liu sentuh kacamatanya, matanya berkilau cerdas. Saya analisis jejak modifikasi kedua monster ini. Metabolisme energinya jauh lebih efisien daripada makhluk biasa artinya. Maksudmu kedua hal ini terkait? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Tetangga baru kita tak cuma modifikasi monster di area G, tapi juga pakai biji berenergi tinggi sana sebagai bahan bakar senjata biologis. Pandangan Lin Mo bergerak di peta. Akhirnya berhenti di area tak dikenal di samping area G7. Area G7 jauh dari kamp kita. Makhluk mutan yang dikendalikan orang itu tampaknya sengaja serang markas kita. Zhao Ting. Lin Mo dan Doar Liu menatapnya. Dia diasingkan ke area J7. Dengan karakternya, pasti dia tidak akan diam. Pasti di sana dia bertemu orang misterius itu. Lalu untuk balas dendam, dia bocorkan informasi perkemahan kita. Lodis, serangan mereka sangat tertarget karena dipandu mata-mata yang tahu pertahanan kita. Doa Liu pergi. Hanya Lin Mo dan Qinya yang tersisa. Kita tidak bisa terus bertahan pasif. Aku harus tahu apa yang terjadi di area G7. Siapa musuh kita dan sebesar apa kekuatannya. Aku yang pergi. Lin Mo menatapnya. Tatapan Qinya teguh. Aku kapten pasukan penjaga. Pengalamanku tempur paling banyak. Aku yang paling cocok untuk misi ini. Area G7 penuh narapidana dan mutan. Kini ada dokter misterius. Tempat itu lebih berbahaya dari dugaanmu. Karena itu, yang terkuat harus dikirim. Lin Mo terdiam, lalu mengangguk. Mengambil kotak taktis hitam dari tumpukan logistik. Di hadapan Qinya, kotak dibuka, di dalamnya terbaring senapan karabin, sebuah alat komunikasi enkripsi militer kecil, dan drone quadcopter lipat yang futuristik. Kapten Qin, keselamatanmu adalah keselamatan seluruh kamp kami. Terima peralatan ini, jangan sungkan. Aku dengan sukarela memberimu perlindungan terbaik. Qinya melihat peralatan langka di dunia kiamat ini, lalu menatap Lin Mo yang penuh kasih. Hatinya terguncang perasaan rumit. Hadiah cuma-cuma untuk Dewi berhasil, picu imbal balik 100SX. Selamat, host dapat 100 pistol elite skuadron drone pengintai militer Tianmu, 20 unit dan stasiun kendali. 1. Memperoleh 3.000 poin. Bagus. Dengan skuadron drone, supremasi udara dan intelijen wilayah ada di tanganku. Investasi ini untung besar. Qinya mengambil pistol, merasakan dinginnya logam. Menatap Lin Mo. Terima kasih. Aku janji bawa kembali intel yang kau butuhkan. Usai bicara, Qinya berbalik merapikan peralatan dengan lincah. Fajar mereka. Mobil serbu off-road dimodifikasi terparkir di depan. Qinya berpakaian praktis mengecek terakhir. Scorpion Woman bersandar di dinding, melipat tangan, menatapnya penuh. Lin Mo keluar dari gudang, menyerahkan tas taktis berisi batangan makanan tinggi energi dan air bersih kepada Qin. Di kurun, setiap persediaan bisa jadi yang terakhir. Qinya mengambil tas, lalu dengan lihai menggendongnya. Qinya melompat ke kursi kemudi, menatap Lin Mo penuh tekad. Kam ini kuberikan padamu. Aku tunggu koordinatmu kembali dengan selamat. Qinya mengangguk, tak bicara lagi. Dia menginjak gas dalam-dalam. Mobil itu mengerupkan debu. Menerobos keluar kamp, melesat ke ujung gurun. Di kamp, para penyintas dipimpin Scorpion Woman dan Kak Harimau membangun pertahanan dengan tertib. Semua terlihat tertata, penuh harapan. Langit berangsur mendung, awan hitam pekat. Akan hujan.
Jadi menghemat air. Beberapa tetes hujan abu-abu jatuh mengenai kulit penyintas tanpa terasa. Awalnya tak ada yang sadar, tapi hujan makin deras. Seorang penyintas menampung hujan dalam ember, lalu meminumnya. Langsung memegang lehernya, batu keras, wajahnya cepat membiru. Lalu tubuhnya kejang-kejang. Airnya bermasalah. Teriakan panik meledak. Semua menatap takut pada hujan abu-abu dari langit. Tampak seperti air hujan kotor biasa, tapi berbahaya mematikan. Lin Mo langsung keluar gudang, menampung beberapa tetes hujan, alis berkerut. Bukan asam kuat, ini racun biologis. Itu ulah dokter itu. Scorpion Woman mengerahkan semua orang menggiring penyintas ke gubuk masing-masing. Berlindung, jangan sentuh air hujan, tutup semua ember. Doka Liu memakai pelindung sederhana. Ia mengumpulkan sampel air hujan lalu mengambil segenggam tanah basah dibawa ke tenda untuk tes darurat. Beberapa menit kemudian, ia berlari keluar pucat pasi. Kita tamat, air hujan mengandung penghambat biologis. Langsung minum akan keracunan. Untuk sementara tak bisa menanam apa-apa. Sumber air juga tercemar total. Seluruh perkemahan sunyi senyap. Hanya tersisa gemerisi kabut racun abu-abu dan isak tangis putus asa para penyintas. Ia menghentikan kendaraan serangnya di jalan yang penuh rintangan mobil. Dia mengeluarkan drone dan menerbangkannya dengan terampil. Dari sudut pandang drone, 1 kilometer di depan, 3 sosok bersembunyi di balik tangki bahan bakar. Berpakaian kompang camping, mereka bergerak serempak sambil membawa senjata. Jelas bukan gelandangan biasa. Bukan mutan, tapi manusia. Tim cyborg doktor. Ia menarik pesawat tak berawak tak memilih serbuan. Dia mengambil senapannya dan diam-diam menyelinap lewat bukit di sisi lain. Ia seperti hantu. Ia muncul di balik tangki, seorang manusia modifikasi mendadak menoleh. Suara senyap yang nyaris tak terdengar cyborg itu kini memiliki lubang berdarah. Dia roboh tanpa sempat bersuara. 2 cyborg lainnya langsung siaga dan menembak sembari menyapu. Saat mereka mulai menembak, sudah bergerak ke balik perlindungan lain dan melepaskan 2 tembakan akurat. Keduanya roboh. Ia mendekati dan memeriksa mayat. Ia berbisik ke komunikator transkripsi. Lin Mo, kuhadang gelombang pertama pengejar. Mereka seperti prajurit yang dikendalikan remote. Aku menuju stasiun relay di... Lin Mo berbalik menuju gudang, pintu bersinjar. Bunyi kerak palang logam yang dibuka perlahan, jelas terdengar di malam sunyi. Hujan beracun reda, namun perkemahan diselimuti sunyi yang menyayat. Para penyintas meringkuk di gubuk, menatap genangan air tercemar kosong. Kak Harimau mondar-mandir gelisah melihat ember kosong lalu menekan besi tua di sampingnya. Sial, tidak ada air, kita semua akan mati kehausan. Diam. Scorpion berdiri di lumpur pasca hujan, menatap pintu gudang Lin Mo yang tertutup, alisnya berkerut. Nasib seluruh perkemahan bergantung pada 1 orang. Pintu besi berat perlahan terbuka. Semua penyintas refleks menoleh. Lin Mo keluar dengan tenang. Di belakangnya, beberapa buruh berjuang mendorong perangkat logam besar dan rumit. Suara Lin Mo tak keras tapi jelas terdengar oleh semua. Ini perangkat besar pemurni air. Di hadapan tatapan terkejut semua orang, para buruh memasang pipa besar ke kubangan air kotor beracun di dekatnya. Lin Mo menekan sebuah tombol. Beberapa detik kemudian, air jernih mengalir dari ujung lainnya. Air bersih mengalir deras, mengisi sebuah tong besar. Seluruh perkemahan langsung sunyi. Lin Mo mengambil gelas, mengisinya dengan air murni, lalu teguk habis. Setelah hening sejenak, kerumunan bersorak dan menangis gegap gempita. Airnya bersih, kita diselamatkan. Hidup bos. Lin Mo angkat tangan, minta semua diam. Air dan makanan cukup untuk semua. Tapi aku punya satu syarat. Semua menahan napas, menatapnya dengan tegang. Musuh takkan berhenti dengan 1 hujan racun ini. Berikutnya, mungkin monster lebih mengerikan atau senjata yang tak terbayangkan. Kita tak bisa terus bertahan pasif. Lin Mo menunjuk ke lapangan luas di samping gudang. Mulai hari ini kita jalankan proyek Bahtera Kiamat. Di sini, aku akan bangun senjata pamungkas untuk akhiri ancaman ini. Desain teknologi inti, logistik makanan dan air, aku yang urus. Valian. Lin Mo memandangi setiap orang. Aku butuh seluruh tenaga kalian. Kumpulkan semua rongsokan, besi tua, komponen, dan kabel ke sini. Dengan tangan kalian, bersama kita bangun masa depan. Didorong hasrat bertahan hidup dan pemujaan pada Lin Mo, semua penyintas bersorak riuh. Ia sembunyikan mobil tempur di balik SPBU terbengkalai. Di dalam, ia sambungkan chip dari manusia modifikasi ke tablet taktis pemberian Lin Mo. Beberapa menit kemudian, cuplikan sinyal terdekripsi muncul. Itu sinyal lokasi lemah yang terus berulang. Sinyal tunjuk koordinat di tengah gurun. Stasiun relay itu basis kendali jarak jauh doktor untuk manusia modifikasi. Ia simpan tabletnya. Tatapannya semakin mantap. Ia hidupkan mobil dan melaju ke arah koordinat. Seluruh perkemahan jadi lokasi konstruksi yang sangat sibuk.
Di bawah Scorpion Woman dan Brother Tiger, ratusan penyintas bentuk pasukan pemulung besar. Mereka serbu reruntuhan kota sekitar dan angkut hus logam dan komponen berguna gawat. Di sisi lain, dengan dukungan teknis Dr. Liu, fondasi silo peluncuran raksasa sedalam musuh udara sedang digali dengan cepat. Di layar monitor raksasa, tampak pembangunan di perkemahan Lin Mo yang sangat ramai. Ratusan penyintas sebagai semut pekerja sibuk mengerjakan fondasi besar. Dr. misterius menatap layar, alis berkerut. Menarik, polusi air dan tanah asin tak bisa mengalahkan mereka, malah membuat mereka makin bersatu. Bagaimana dia menyelesaikan masalah air dan makanan ratusan orang? Zhao Ting di samping melihat harapan di wajah para penyintas di layar. Di balik topeng, matanya dipenuhi rasa iri dan dendam. Ia melangkah maju. Dokter, masalahnya lebih buruk. Aku baru sadap sinyal transkripsi lemah. Itu Qin ya, dikirim Lin Mo. Dia sedang melacak. Ekspresi dokter pertama kali serius. Dulunya pelatih akademi polisi, ahli melacak dan mengintai. Jika dia temukan Cindy dan laporkan ke Yan Huang, akibatnya Anda pasti paham. Gerombolan Yan Huang Barir berzirah besi memang merepotkan. Dokter berbalik ke tabung kultur. Di dalamnya terendam ribuan makhluk kecil seperti biji dandelion. Sepertinya, sebelum hadapi Lin Mo, singkirkan dulu anak buahnya. Karena pasokannya tak bisa, maka biarkan bentengnya membusuk dari dalam untuk memperlambatnya. Perkemahan dibangun cepat tiba-tiba. Suara dengungan rendah menggema di langit. Semua orang menengadah mengingat modifikasi raksasa. Bentang sayap 20 meter berputar di atas perkemahan. Sebelum menara senapan otomatis menembak perut makhluk itu. Perutnya langsung terbelah. Baik. Spora mikroskopis berhamburan dari langit. Spora jatuh di tanah, bangunan, dan tumbuhan. Tidak ada perubahan segera. Usai menebarkan, makhluk itu langsung terbang tinggi dan lenyap. Momoma, monster tadi menebarkan sesuatu dari langit. Dr. Liu, segera ambil sampel dan semua hentikan sementara kerja di luar. Dr. Liu mengamati sampel spora di bawah mikro. Wajahnya semakin berkerut serius. Ini spora bakteri pengurai beraktivitas tinggi, tidak berbahaya bagi manusia, mampu menghancurkan tumbuhan dan bahan organik secara dahsyat. Dr. Liu mengambil tanaman yang baru layu di samping. Tidak lama lagi, semua tanaman yang bisa dimakan di perkemahan akan mati. Bangunan kayu juga akan runtuh. Dia ingin mengubah lingkungan kita jadi gurun yang busuk. Jadi dia mau memerangkap kita di tanah gersang ini. Lin Mo keluar dari tenda, namun tatapannya tenang. Sumber dayaku dari sistem senjata biologismu tak mempan. Malah, kau memberiku kesempatan menguras habis nilai sisa perkemahan. Lin Mo mengumpulkan semua penyintas. Dia umumkan serangan biokimia Dr. Liu akan habiskan sumber daya sekitar habis total. Musuh mau mengurung kita di sini. Mati kelaparan. Para penyintas pun kembali panik. Tapi, dia lupa satu hal. Lin Mo menunjuk ke kota mati di kejauhan. Sumber daya kita tidak di sini, tapi di sana. Di hutan beton itu. Tempat itu penuh besi baja bekas dan komponen yang tak terbatas. Lin Mo mengangkat tangan tinggi. Ku bentuk pasukan pemulung. Yang bergabung sukarela, jatah makanannya digandakan. Utamakan kaleng daging sapi. Kata kaleng daging sapi langsung memicu semangat semua orang. Dipimpin Kak Harimau dan si Kalajeng, pasukan pemulung terbesar dari ratusan selamat, dengan sorot mata penuh gairah. Berarak menuju kota reruntuhan. Qin Ya tiba di stasiun relay di peta. Sebuah menara sinyal sendirian di gurun, sekitarnya sunyi. Ia tak gegabah mendekat. Ia luncurkan drone untuk intai dari udara. Dari sudut pandang drone, stasiun relay kosong. Tapi Qin Ya lihat di dekat lubang perawatan dasar menara. Ada jejak roda rantai kendaraan berat yang masih baru. Mereka sudah pergi. Jejak ini menuju tambang Jufu 7. Qin Ya tarik drone, pandangannya tajam. Semua petunjuk mengarah ke sana. Di layar monitor, pasukan pemulung Lin Mo membanjiri kota reruntuhan. Mereka bawa pulang materi sangat banyak. Dokter lihat layar, ekspresinya khawatir. Dia abaikan blokade sumber daya saya. Logistiknya tak terbatas, dan pembangunannya terlalu cepat. Doktor, Qin Ya masih mendekat. Kita harus hentikan dia dan ganggu pembuatan senjata Tak boleh lagi setengah hati. Dokter berbalik menuju sebuah tabung kaca yang diselimuti hawa dingin. Di dalamnya ada makhluk kecil, namun bentuknya persis bunglon. Ini hantu saya, infiltrator sempurna. Dokter menatap Zhao Ting. Akan kukirim dia hancurkan inti senjata Lin Mo dan ku beri kamu kesempatan. Dokter tekan tombol. Tabung lain naik perlahan. Di dalamnya monster raksasa gabungan beruang dan kumbang. Ngarai itu jalan wajib Qin Ya. Bawa sang penjaga pergi ke sana. Habisi musuh bebuyutanmu. Zhao Ting tatap monster bernama sang penjaga. Di balik topeng, matanya bersinar fanatik dan kejam.
Di bawah selimut malam, seekor makhluk modifikasi hantu mendekati pagar kawat kam tanpa suara. Kulitnya menyatu sempurna dengan malam dan tanah. Tak terlihat oleh mata telanjang. Dengan mudah ia menyelinap lewat celah pagar, tak memicu alarm fisik. Lalu bagaikan hantu, ia menyelinap menuju lokasi pembangunan silo yang terang. Lin Mo berbaring beristirahat tiba-tiba. Layar sistem di depannya muncul otomatis, berbunyi alarm dilaporkan. Sistem alarm gerak inframerah versi terakhirnya berguna. Menghilang tapi terdeteksi sensor panas. Lin Mo tak bangun, hanya tenang memandang titik merah di layar. Penanda buta, area D7, mode serangan tembakan silang. Melalui sistem, Lin Mo memerintahkan 4 menara senapan mesin otomatis menyerang. Makhluk modifikasi hantu telah menyelinap hingga kurang 50 meter dari tiba-tiba 4 sorot lampu yang terang. Laksana mata dewa, langsung dari 4 arah mengunci posisinya. Kemampuan menghilangnya langsung gagal di bawah cahaya terang. Wujudnya terlihat jelas. 4 menara senapan mesin langsung menembak bersamaan. Hujan peluru membentuk jaring tembakan silang mematikan. Menyelimutinya darah daging berterbangan. Penyusup sempurna ini tak sempat mengerang, langsung hancur jadi tumpukan daging di tempat. Kinya mengendarai mobil serbu lintas perlahan masuk ke sebuah ngarai sempit. Ini jalan menuju GE tambang G7. Tiba-tiba jalan terhalang batu besar. Kinya berhenti, pandangannya menyapu sekeliling. Makhluk rekayasa raksasa setinggi 4 meter berzirat, berwujud gabungan beruang dan kumbang. Di pundak makhluk raksasa itu berdiri Zhao Ting dengan topeng logam. Zhao Ting dari atas memandang Kinya di dalam mobil, tertawa serak dan gila dari balik topeng. Kinya, lama tak jumpa. Tak menyangka kita bertemu lagi di sini seperti ini. Kinya menggenggam kemudi erat, menatap mantan rekan yang wujudnya sudah aneh. Dan monster raksasa beraura mengerikan itu, tatapannya jadi sangat serius. Dalam mobil serbu lintin, ia tenang memandang pria dan monster di luar. Tangan kiri menggenggam komunikator. Xiao Ting, kau bersekutu dengan monster ini. Monster, ini evolusi anugerah doktor. Kau akan jadi pakan bagi evolusi sang penjaga. Zhao Ting melambaikan tangan. Robek dia. Guardian melepaskan raungan menggelegak. Langkahnya berat, bahkan berat. Tamu menyerbu ke arah mobil serbu Kinya sama sekali tak ragu-ragu. Langsung berputar hindari serangan pertama. Cakar besar sang penjaga masih di bulitan mobil. Kinya langsung menjauh. Senapan mesin menghujani sang penjaga. Peluru menghantam cangkang tebalnya, memercikan bunga api tak tembus pertahanan. Percuma, mainan ini tak layak menggaruk gatal sang penjaga. Penjaga menerobos hujan lompat tiba-tiba menghantam depan mobil serang. Kinya sadar senjata biasa tak mempan. Harus serang titik lemahnya. Kinya mundur cepat, jaga jarak, lalu gas lagi. Serang Guardian. Senapan mesin di atap menembaki wajah dan senyum menembak acak mengganggu pandangan. Saat hampir tabrak Guardian, Kinya banting setir. Mobil nyaris gesek tubuh Guardian meluncur menyamping. Saat bersamaan, Kinya tekan tombol merah. Baja khusus muncul dari depan mobil. Perut Guardian sobek, luka besar menganga. Darah hijau muncrat deras. Guardian meraung kesakitan. Zhao Ting marah melihat Guardian terluka. Sampah. Bunuh dia. Guardian yang terluka terkejut. Ia berhenti menyeruduk lalu buka mulut. Cairan korosif hijau menyembur dari mulut. Kinya langsung bermanuver menghindar. Cairan korosif muncrat ke dinding batu dan tak terdengar suara mendesap putih. Asap putih mengepul. Ban mobil serangan terkena cipratan, langsung rusak. Mobil serbu menabrak dinding batu. Mesin mati. Sang Guardian menyeret tubuh terluka mendekati mobil serangan yang lumpuh. Zhao Ting turun dengan senyum kemenangan. Sekolah ternama sudah selesai. Kinya. Tiba-tiba Chin ia muncul dari atap mobil lompat turun. Di udara, dia sudah memegang busur militer berkilau logam. Sebuah anak panah khusus dengan alat peledak kecil di ekornya berdesing, menembus tepat ke luka dalam di perut Guardian yang memperoleh sesaat kebutuhan. Ledakan dahsyat terjadi di dalam tubuh Guardian. Tubuh besar Guardian mendadak kaku. Darah hijau dan sisa organ meledak dari luka. Ia mendesah lagi dengan mungkin raksasanya roboh ke tanah, tak bersuara lagi. Zhao Ting terlempar oleh hembusan ledakan, terkejut memandang mayat Guardian lalu menatap Kinya yang mendarat tenang, memegang busur silang. Dengan tatapan dingin Kinya, tahu. Zhao Ting langsung mundur ke ngarai dalam. Kinya tidak mengejar, menemukan serpihan cangkang dada yang relatif utuh di dekat bangkai Guardian. Lin Mo, Guardian telah diatasi. Aku dapatkan nomor internal dan koordinat lab. Silo peluncuran raksasa telah dibangun. Di lokasi proyek, semua pekerja berhenti. Suasana terasa tegang. Door, Liu dan Scorpion bergegas masuk ke ruangan Lin Mo. Lin Mo, silo dan landasan peluncur tombak sudah selesai. Tapi modul komputer pemandunya, kami sama sekali tak tahu caranya. Sudah kami obrak-abrik pasar elektronik di kota-kota sekitar.
Cuma ketemu sampah. Perangkat presisi kelas militer tak mungkin ada di sini. Dr. Liu mendorong kacamatanya. Tanpanya, tombak hanya besi tua, entah kemana terbangnya. Tak ada gunanya. Rencana kami mentok. Lin Mo mendengar laporannya tanpa tampak terkejut. Dia berdiri tenang. Aku tahu. Lin Mo membawa keduanya ke sudut tersembunyi gudang dan membuka pintu rahasia menyamar sebagai dinding. Ruang bawah tanah raksasa futuristik. Di tengah ruangan itu, sebuah rak server besar berkedip lampu indikasinya. Rak peralatan ini ditutupi lapisan debu seolah sudah lama tertidur di sini. Dr. Liu melihat kabinet ini, napasnya terhenti. Dia bergegas mendekat, tangannya gemetar membelai bodinya. Hi, komputer pemandu militer lengkap. Ya Tuhan, kenapa ada di sini? Saat survei lokasi dulu, kutemukan bunker militer terlantar. Ini yang kuselamatkan dari sana. Scorpion Woman melihat barang antik berteknologi tinggi ini, lalu melihat wajah Lin Mo yang biasa sorot matanya begitu kompleks. Poinnya sepadan. Dengan ini, masalah teknis terpecahkan, dan citraku berubah dari penyintas cakap jadi nabi serba bisa. Xiao Ting pulang tergopoh-gopoh ke lab. Dia laporkan pada doktor soal busur panah peledak khusus kimia. Busur panah peledak amunisi khusus Lin Mo ini seperti gudang senjata. Saat itulah, penjaga memodifikasi mengaktifkan alarm. Di layar, drone pengintai mini dari kejauhan merekam di perkemahan Lin Mo. Modul komputer pemandu besar itu diangkat perlahan ke silo peluncuran. Doktor melihat modul itu, ketenangannya sirna, diganti rasa terkejut dan keserakahan. Inti panduan strategis kelas militer. Dia punya itu. Dok, kita tak bisa tunggu. Dia hampir selesai. Doktor menatap layar, sorot matanya membara. Kau benar, tak hanya nyawanya, inti panduan ini juga harus kuambil. Doktor berbalik dan menekan saklar merah. Seluruh lab langsung diselimuti lampu alarm merah. Melalui pengeras suara, suara doktor dingin dan gila. Semua unit tempur aktifkan target perkemahan Survivor 7. Luncurkan serangan total. Berdasarkan nomor di reruntuhan Guardian dan jejak roda rantai, Kinya menyusup hingga ke tepi area tambang G7. Ia tengkurap di punggung bukit, mengintai ke bawah lewat teropong. Di tambang paling dalam, tersembunyi bangunan logam setengah tertanam di gunung laboratorium modifikasi biologi doktor. Skalanya lebih besar dari dugaan. Tempat ini bagaikan pabrik monster. Kinya melihat menara antena komunikasi raksasa di atas laboratorium. Ia harus menyusup ke sana untuk dapat koordinat paling akurat. Malam tiba. Seperti macan tutul di malam hari, Kinya menyusup ke menara komunikasi lewat medan, dan ia segera tiba di pos penjagaan bawah menara. Posnya tidak besar, hanya ada 2 penjaga termodif. Kinya baru akan bertindak. Firasat bahaya yang kuat membuatnya mundur dan bersembunyi di balik batu. Pintu pos terbuka, sosok tinggi besar keluar dari dalam. Sebagian besar tubuhnya tertutup rangka luar mekanis hitam. Separuh wajahnya adalah Zhao Ting, tapi penampilannya lebih mengerikan. Satu matanya telah menjadi mata buatannya bercahaya merah. Zhao Ting memberi perintah pada kedua penjaga, lalu berbalik. Dia tampaknya akan kembali ke pos. Kinya sadar mustahil menerobos pos ini untuk mengirim koordinat. Dia harus cari jalan lain, mengintai rendah dan senyap dengan drone. Energi pos disuplai pipa besar dari laboratorium utama. Merusak pasokan energi bisa menciptakan kekacauan. Kinya menyelinap ke belakang pos dan menemukan pipa energinya. Dia memasang bahan peledak waktu kecil di sampungan pipa. Saat waktunya diatur, suara dingin bernada logam terdengar dari belakang. Aku tahu kamu pasti datang. Kinya langsung menoleh. Xiao Ting berdiri di belakangnya. Mata mekanik merahnya bersinar menyeramkan di kegelapan. Mata baruku bisa deteksi sumber panas. Trikmu ini seperti obor di malam hari, sangat jelas. Xiao Ting mengangkat lengannya yang terbungkus mekanik. Ujung lengannya berubah, mengeluarkan moncong senapan mesin. Kali ini kau takkan lolos. Senapan mesin di lengan Zhao Ting mengamuk, pelurunya mengganas, menghujani Kinya yang sudah bereaksi saat lengan Zhao Ting terangkat, berguling ke balik pipa energi. Peluru menghantam pipa, memercikan bunga api. Lin Mo ketahuan. Dia Zhao Ting. Telah direkayasa meledakkan stasiun ini. Kirim koordinat mundur sekarang. Zhao Ting mendekat langkah demi ekspresinya liar dan puas. Percuma, sinyal di sini sudah kublokir. Hari ini takkan ada yang... Zhao Ting angkat lengan lagi, tapi kali ini bukan senapan mesin, melainkan pedang frekuensi tinggi yang menyala dengan menerjang Kinya. Pedang menebas dengan desingan memekakkan. Kinya tangkis dengan pisau taktis, tapi terpental mundur oleh tenaga besar. Xiao Ting menebas lagi. Kinya terluka, lukanya dalam hingga kelihatan tulang. Xiao Ting tertawa makin gila melihatnya. Lihat, inilah kekuatan. Kau dan Lin Mo, sampah bersembunyi di balik baja. Xiao Ting menebas datang. Kinya mundur hindari, lempar granat kejut kecil ke kaki Xiao Ting. Cahaya silau ledakan dahsyat, mata mekanis Xiao Ting terganggu cahaya terang, gerakannya terhenti sesaat. Saatnya tiba. Kinya terluka parah menerjang konsol komunikasi. Dia segera mengunggah data koordinat inti hasil intai drone.
Zhao Ting pulih dari efek granat setrum. Melihat Qinya mengunggah data, dia mengaum marah. Berbalik, serbu konsol, bar hampir selesai. Zhao Ting menerjang. Tatapannya tegas. Ambil detonator. Selamat tinggal, Lin Mo. Pos energi langsung digelar bola api raksasa. Ledakan dahsyat melemparkan Zhao Ting. Qinya pun terpental oleh gelombang kejut, jatuh keras. Dia pingsan, nasibnya tak jelas. Hampir bersamaan saat koordinat terkirim, tanah perkemahan berguncang hebat. Gemuruh tsunami monster datang dari kejauhan. Buga di menara pengawas panik melihat di garis cakrawala muncul gelombang hitam tak berujung dari makhluk modifikasi mengerikan, menerjang perkemahan dari segala arah. Serangan musuh, serbuan makhluk, gelombang makhluk yang menutupi segala. Alarm perang mengerikan berbunyi di seluruh kamp, menerjang ke dinding pertahanan dari tulang raksasa dan besi tua. Yang tidak mau mati, siaga. Ingat, di belakang kita adalah rumah kita. Gelombang monster tiba. Yang terdepan adalah monster mirip citah yang membanjir. 4 menara senapan mesin menghembuskan api maut. Medan perang langsung jadi penggiling daging berdarah. Setelah banyak monster kecil dikorbankan, beberapa monster raksasa, seperti pentungan penyerbu muncul. Mereka abaikan tembakan senapan, keputusan mereka menabrak dinding dengan paksa. Hu mengendalikan senapan menembaki mata raksasa di kita. Tapi percuma. Sialan. Makhluk ini tangguh. Seekor raksasa membuka celah di pagar listrik tinggi. Banyak monster kecil langsung membanjir masuk. Peri menyerbu gerombolan monster dengan 2 belani. Tapi monster membanjiri tembok. Di ambang kehancuran, alarm ruang kendali meraung, lampu berkedip liar. Lin Mo berdiri di depan konsol raksasa. Wajahnya hampa, tatapannya membeku. Di layar utama, terpampang koordinat inti terakhir Qinya, akurat hingga 6 desimal. Koordinat konfirmasi. Target terkunci. Peluncuran. Lin Mo mengulurkan tangan perlahan dan tegas. Dia menekan tombol merah final itu. Konsol berbunyi bip konfirmasi. Hitung mundur dimulai. 8. Debu ledakan menggema. Sebagian tembok markas rubuh ditumbangkan monster raksasa. Gelombang monster tak berujung. Laksana air bah membanjiri markas lewat lubang. Pertahanan penyintas langsung jebol. Scorpion Woman dan Tiger Bro saling membelakangi, dikepung puluhan tubuhnya penuh luka. Sepertinya sudah sampai di sini. Saat semua orang dilanda keputusasaan, seluruh bumi berguncang hebat. Penutup silo peluncur terbuka, semburan udara panas menyembur keluar. Meluncur menderu menuju area pertambangan G7. Di lab, dokter memandang layar, mengagumi karyanya yang akan menghancurkan perkemahan Lin Mo. Zhao Ting terluka parah, puas akan balas dendam. Tiba-tiba, alarm lab meraung pada tingkat siaga tertinggi. Peringatan, sasaran strategis hipersonik terdeteksi. Tidak dapat dicegat. Tumbukan 15 detik. Senyuman dokter dan Zhao Ting langsung membeku. Di langit, bola api raksasa yang menghancurkan jatuh dengan cepat. Bagaimana dia? Sebuah jamu raksasa mempipung di atas area pertambangan G7. Gelombang kejut mengeri menyebar bagai riak, melenyapkan lab dan gunungnya seketika. Saat rudal meluncur, semua makhluk mutan pengepung tiba-tiba berhenti. Mereka seperti kehilangan kendali, mulai saling serang kacau, lalu mundur dan menghilang dalam gelap. Pertempuran usai, perkemahan berantakan, penyintas berdarah dan kelelahan. Namun mereka memandang jamur di kejauhan, lambang kehancuran, dan di wajah mereka tersenyum lega telah selamat. Sinar pertama fajar menyinari area pertambangan G7 yang menjadi tanah hangus. Qin yang pingsan di reruntuhan perlahan membuka mata. Sebuah mobil lapis baja berat baru nan garang berhenti di sampingnya. Pintu terbuka. Lin Mo turun dan mengulurkan tangannya. Kau datang. Aku jemput pahlawan kita pula. Lin Mo dan Qinya kembali ke perkemahan. Penyintas meninggalkan rumah porak-poranda. Memandang benteng baja yang mereka jaga, mereka bersihkan reruntuhan dan bangun kembali rumah. Lin Mo dan Qinya, Scorpion, Hu Ge, Do Ars Liu, dan lainnya berdiri bersama di puncak gudang, disinari matahari fajar.